Jangan kotori lantaiku. Satpam seret pengamen buta keluar, tapi saat bos besar lihat wajahnya, satu gedung langsung dipecat. Dunia bagi Arya hanyalah kumpulan gema dan aroma yang menyengat. Tidak ada warna, tidak ada cahaya. Hanya gradasi hitam yang pekat, membentang tanpa ujung di balik kelopak matanya yang tak lagi berfungsi. Sore ini, Jakarta berbau seperti aspal yang dipanggang matahari, bercampur dengan aroma amis selokan yang menguap malu-malu. Arya melangkah tertatih. Tongkat putihnya mengetuk-ngetuk trotoar dengan irama yang menyedihkan. Tuk, tuk, tuk. Suara itu terdengar seperti detak jantung yang lelah, berpacu melawan deru klakson kendaraan yang memekakkan telinga. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Udara di sini berbeda. Lebih dingin, lebih angkuh. Aroma parfum mahal, campuran musk dan vanila, menguar dari pintu otomatis yang berdesing halus di depannya. Ia tahu ia sudah sampai. Menara Cakrawala. Gedung pencakar langit yang konon puncaknya mampu menyentuh awan. Tempat orang-orang berjas rapi hilir mudik tanpa pernah menunduk ke bawah. Tempat di mana ia menggantungkan sisa kewarasannya. Tangan Arya yang kurus, dengan kulit yang membungkus tulang seperti kertas tua, meraba saku celananya. Kosong. Hanya ada serat kain yang terurai. Selembar roti tawar yang ia telan pagi tadi sudah lama lenyap, digerus oleh asam lambung yang kini mulai menggeram marah. Rasa lapar itu bukan lagi tamu, melainkan penghuni tetap yang menggerogoti dinding perutnya dengan kuku-kuku tajam. Namun, rasa lapar itu tidak sebanding dengan rasa rindu yang melubangi dadanya. Dengan gerakan gemetar, ia menurunkan tas kain kumal dari bahunya, mengeluarkan satu-satunya harta yang ia miliki, sebuah biola tua dengan pernis yang sudah mengelupas di sana-sini. Biola itu cacat, seperti dirinya. Senar G-nya sedikit sumbang, dan bridge-nya pernah patah lalu disambung dengan lem kayu seadanya. Tapi bagi Arya, benda kayu ini adalah nyawa kedua. Saksi bisu dari sebuah janji yang diucapkan 10 tahun lalu, di tengah kobaran api yang memisahkan segalanya. Tunggu kakak, Arya. Jangan berhenti bernyanyi. Kakak pasti akan menemukanmu dari suaramu. Kalimat itu terngiang lagi, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Arya tersenyum getir. Senyum yang tidak sampai ke mata. 10 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah janji berubah menjadi dongeng sebelum tidur yang menyakitkan. Ia meletakkan kotak biola yang terbuka di kakinya. Bukan untuk menampung recehan, meskipun ia tahu orang-orang akan melempar koin dengan rasa jijik atau kasihan. Ia membukanya agar suara biolanya bisa memantul lebih baik. Angin sore mulai bertiup kencang, membawa serta butiran air yang tajam. Hujan akan turun. Bagi gelandangan lain, hujan adalah musuh. Bagi Arya, hujan adalah orkestra alam yang akan menemani kesendiriannya. Ia mengangkat biola ke bahu kirinya. Tulang selangkanya yang menonjol menjadi bantalan yang keras dan menyakitkan. Namun ia sudah terbiasa. Jari-jarinya yang kasar dan penuh kapalan menekan fingerboard. Ia tidak memainkan lagu pop yang sedang hits. Ia tidak memainkan lagu cengeng yang biasa diminta orang-orang di lampu merah. Arya menggesekkan baunya. Sebuah nada panjang melengking, menyayat udara sore yang sibuk. Lagu itu berjudul Pulang. Sebuah melodi gubahan ibunya. Sebuah lagu Nina Bobo yang tidak diketahui orang lain di dunia ini, kecuali dia dan kakaknya. Nadanya lambat, mendayu, seperti rintihan anak kecil yang tersesat di hutan beton. Gesekan pertama adalah panggilan. Apakah kau di sana? Gesekan kedua adalah pertanyaan. Masihkah kau mengingatku? Orang-orang berlalu lalang. Suara hak sepatu stiletto yang beradu dengan marmer lobi terdengar bergegas menjauh. Tak ada yang berhenti. Bagi mereka, Arya hanyalah noda di atas keramik trotoar yang bersih. Sebuah gangguan estetika. Sampah organik yang bisa bernapas. Minggir. Jangan menghalangi jalan tamu VIP. Bentak seorang satpam. Suaranya berat, berwibawa, dan tanpa ampun. Arya bisa merasakan hembusan napas orang itu yang berbau tembakau murah. Maaf, Pak, sebentar saja. Bisik Arya. Suaranya serak, jarang digunakan untuk bicara. Saya hanya menunggu seseorang.
Orang gila mana yang mau bertemu gembel sepertimu di gedung ini? Pergi, atau kuseret kau ke pos. Arya tidak bergeming. Ia justru memejamkan matanya lebih erat, meski itu tak mengubah apapun, dan terus menggesek biolanya. Ia harus memainkannya lebih keras, lebih tinggi, agar suara itu bisa menembus kaca tebal gedung pencakar langit itu. Agar getarannya bisa merambat naik ke lantai paling atas, mengetuk pintu hati seseorang yang mungkin sedang duduk di kursi empuk, meminum kopi hangat, dan melupakan bahwa ia punya adik yang sedang meregang nyawa di bawah sini. Perut Arya kembali berbunyi, kali ini lebih keras, seolah memprotes keras kepalanya. Kakinya gemetar menahan bobot tubuh yang semakin ringan setiap harinya. Dinginnya angin mulai menusuk tulang-tulangnya yang rapuh. Tuhan, izinkan dia mendengar sekali ini saja. Setelah itu, jika engkau ingin mengambil nyawaku, ambillah. Aku lelah menunggu dalam gelap. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk suara hujan yang mulai menderas dan bentakan satpam yang semakin kasar, indera pendengaran Arya yang tajam menangkap sesuatu. Bunyi pintu lobi utama terbuka. Bukan pintu otomatis biasa. Ini bunyi pintu berat yang dibukakan oleh orang lain. Lalu, hening sejenak. Suara langkah kaki yang berbeda menapak di aspal. Langkah itu tegas, berat, namun memiliki ritme yang anehnya familiar. Dan kemudian, aroma itu, di antara bau hujan, aspal basah, dan sampah, tercium aroma sandalwood dan mint. Aroma yang mewah, bersih, dan berwibawa. Langkah kaki itu berhenti tepat 3 meter di depannya. Hujan turun semakin deras, membasahi rambut lepek Arya, mengalir ke wajahnya, menyamarkan air mata yang tanpa sadar telah menetes dari sudut matanya yang buta. Gesekan biolanya melambat, namun tidak berhenti. Ia gemetar, bukan karena dingin, tapi karena firasat yang meledak di dadanya. Ada seseorang yang berdiri di sana. Diam, mendengarkan. Cahaya harapan itu tidak terlihat oleh matanya, tapi terasa panas membakar kulitnya. Lift pribadi itu meluncur turun dari lantai 40 dengan keheningan yang nyaris sakral. Di dalam kotak besi berlapis emas dan cermin itu, Dimas berdiri tegak seperti patung pualam. Jas hitam bespoke yang membungkus tubuh atletisnya tidak memiliki satupun lipatan, seolah kain mahal itu takut untuk kusut di hadapan tuannya. Rambutnya tertata rapi, kaku oleh gel, membingkai wajah tampan yang miskin ekspresi. Dimas membenci lift ini. Ia membenci keheningan yang memaksanya mendengar detak jantungnya sendiri, irama monoton dari sebuah hidup yang sukses namun hampa. Di usia 28, ia telah memiliki separuh kota ini dalam genggamannya. Gedung Menara Cakrawala adalah mahkotanya. Namun, setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin lift, ia hanya melihat orang asing. Sepasang mata elang itu tampak lelah, dikelilingi lingkaran hitam samar akibat insomnia yang telah menjadi sahabat karibnya selama bertahun-tahun. Tidur adalah kemewahan yang tak mampu dibeli oleh triliunan rupiah di rekeningnya. Pintu lift terbuka. Udara dingin dari pendingin ruangan lobi langsung menyergap, membawa aroma pengharum ruangan beraroma lavender yang dirancang khusus untuk menenangkan saraf para eksekutif. Namun bagi Dimas, aroma itu tercium seperti rumah sakit. Steril, tanpa jiwa. Ia melangkah keluar. Sol sepatu kulit buatan Italia miliknya mengetuk lantai marmer dengan bunyi tok-tok-tok yang tegas, mendominasi ruangan luas itu. Para resepsionis menunduk hormat, satpam menegakkan punggung, dan cleaning service buru-buru menyingkir. Dimas tidak menoleh. Ia berjalan lurus menuju pintu keluar, di mana sopir pribadinya pasti sudah menunggu dengan payung terbuka. Namun, tepat ketika pintu kaca otomatis itu bergeser terbuka, dinding pertahanannya retak. Bukan oleh serangan bisnis, melainkan oleh suara. Suara bising hujan dan klakson kota menyerbu masuk, bercampur dengan satu suara lain yang asing namun anehnya menyakitkan. Suara gesekan biola yang sumbang. Nadanya melengking, tertatih-tatih, seperti seseorang yang sedang menangis tanpa air mata. Dahi Dimas berkerut. Alis tebalnya menyatu dalam ketidaksukaan. Ia membenci ketidaksempurnaan. Ia membenci hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan suara biola buruk itu jelas tidak seharusnya ada di teras gedung mewahnya. "Pak Danu," panggilnya. Suaranya rendah namun tajam membelah udara. Seorang pria berseragam safari di luar sana,
yang sedang sibuk membentak sesuatu, langsung menoleh kaget. Itu Danu, kepala keamanan. Wajahnya memucat melihat sang pemilik gedung berdiri di ambang pintu. Dimas melangkah keluar, menembus batas antara kenyamanan lobi dan kekacauan trotoar. Saat itulah aroma itu menyerangnya. Angin kencang meniupkan bau yang membuat perut Dimas mual seketika. Itu adalah bau kemiskinan. Bau pakaian yang tidak dicuci berbulan-bulan. Bau keringat yang mengering lalu basah lagi oleh hujan. Bau luka yang tidak diobati, dan bau sampah basah. Bau itu menabrak aroma parfum Dior Sauvage yang ia kenakan, menciptakan pertempuran aroma yang membuat kepala pening. Di sana, di sudut pilar beton yang kokoh, meringkuklah sumber bau itu. Seorang pemuda kurus, tidak, lebih tepatnya kerangka yang dibalut kulit, sedang mendekap biola butut. Pakaiannya adalah tumpukan kain rombeng berwarna coklat kusam yang basah kuyup. Rambutnya panjang dan menggumpal. Wajahnya tertunduk. Matanya terpejam rapat seolah takut melihat dunia. "Maaf, Pak Dimas. Maafkan kelalaian saya." Danu buru-buru menghampiri. Wajahnya panik. "Saya sudah mengusir gembel ini. Tapi dia keras kepala seperti batu. Saya akan seret dia sekarang juga." Danu mengangkat tangannya, siap mencengkeram kerah baju si pengamen. "Berhenti," ucap Dimas datar. Satu kata itu cukup untuk membekukan gerakan Danu di udara. Dimas tidak tahu kenapa ia menghentikannya. Logikanya berteriak bahwa makhluk kotor ini mengganggu pemandangan dan citra perusahaannya. Namun, telinganya, indera yang paling ia percayai, mengkhianatinya. Lagu itu, melodi yang dimainkan si pengamen. Dimas merasa pernah mendengarnya. Tapi di mana? Itu bukan lagu klasik Mozart atau Beethoven. Itu lagu sederhana. Sangat sederhana. Namun, setiap gesekan senarnya seolah menarik benang tipis di dalam otak belakangnya, membuka laci memori yang sudah lama ia kunci dan buang kuncinya. Ada rasa hangat yang aneh menjalar di dadanya, berlawanan dengan dinginnya cipratan air hujan yang mulai membasahi ujung jas mahalnya. Dimas melangkah maju, mendekat. Jarak mereka kini hanya 1 meter. Kontras itu begitu nyata hingga menyakitkan mata. Di satu sisi, Dimas, simbol kesuksesan, berdiri tegak dengan setelan seharga mobil keluarga, berbau kemewahan dan kuasa. Di sisi lain, pemuda buta itu, simbol kegagalan sistem, bersimpuh di lantai yang kotor, berbau apek dan penderitaan. Si pengamen berhenti bermain. Ia sepertinya merasakan kehadiran seseorang yang berbeda. Kepala kotor itu mendongak sedikit, mengarahkan wajahnya ke arah Dimas, meski matanya tetap terpejam buta. "Maaf, Tuan." Suara itu serak, seperti gesekan kertas pasir. "Saya akan pergi, jangan marah." Dimas tertegun. Ia menatap wajah kotor itu. Ada lebam biru di tulang pipinya. Ada luka gores di dagunya. Namun, struktur wajah itu, bentuk rahang itu, detak jantung Dimas, yang biasanya tenang dan terukur, tiba-tiba tersentak satu ketukan. Perasaan deja vu menghantamnya dengan kekuatan penuh. "Kenapa kau mainkan lagu itu?" tanya Dimas. Ia terkejut sendiri mendengar suaranya terdengar bergetar, kehilangan wibawa dinginnya. Si pengamen tampak bingung. Tubuhnya menggigil kedinginan. Tangan kurusnya memeluk biola itu erat-erat, seolah takut Dimas akan merampasnya. Ini lagu untuk kakak saya. Dia suka lagu ini." Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa terdengar seperti ledakan bom di telinga Dimas. "Kakak?" Rasionalitas Dimas segera mengambil alih. "Bodoh," batinnya memaki diri sendiri. "Kau terlalu lelah, Dimas. Kau mulai berhalusinasi. Ada ribuan lagu di dunia ini. Ini hanya kebetulan. Jangan menjadi sentimental hanya karena seorang gembel memainkan lagu sedih." Ia menarik napas panjang, berusaha mengembalikan benteng dirinya. Ia kembali menjadi CEO yang dingin. Ia merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan dompet kulit, dan menarik 3 lembar uang merah, nominal terbesar. Uang yang bagi si pengamen mungkin cukup untuk makan seminggu, tapi bagi Dimas hanyalah recehan parkir. "Ambil ini," kata Dimas, mengulurkan uang itu dengan 2 jari, menjaga jarak agar kulitnya tidak bersentuhan dengan tangan kotor si pengamen.
Dan pergi dari sini. Suara biolamu mengganggu. Si pengamen tidak bergerak. Ia tidak meraba mencari uang itu. Wajahnya yang tadi takut, kini berubah. Ada gurat kekecewaan yang mendalam di sana. Hidungnya kembang kempis, mencium aroma parfum mahal yang menguar dari tubuh Dimas. Anda wangi sekali, Tuan. Bisik si pengamen, suaranya terdengar pilu. Seperti orang sukses. Seperti orang yang punya segalanya. Dimas terdiam, tangannya masih menggantung di udara. Tapi suara Anda, lanjut si pengamen, menggeleng pelan. Suara Anda terdengar lebih sepi daripada saya. Dek. Kalimat itu menembus dada Dimas lebih tajam daripada peluru. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah masyarakat ini bisa melihat lubang di jiwanya yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik gedung pencakar langit ini? Rasa tersinggung bercampur malu menyeruak naik ke wajah Dimas. Ia merasa telanjang. Ia merasa dihakimi oleh orang buta. Jangan melantur, desis Dimas kasar. Ia melempar uang itu begitu saja ke dalam kotak biola yang terbuka. Uang kertas itu mendarat di atas beludru merah yang sudah botak, basah terkena rintik hujan. Pergi sebelum satpamku menyeretmu. Dimas berbalik badan dengan gerakan kaku. Ia tidak mau melihat lagi. Ia harus pergi. Ia harus masuk ke dalam mobilnya yang kedap suara, menyalakan musik jazz, dan melupakan pertemuan gila ini. Ia berjalan cepat menuju mobil sedan hitam yang pintunya sudah dibuka oleh sopir. Namun, sebelum ia masuk, telinganya menangkap suara itu lagi. Si pengamen tidak memungut uangnya. Ia kembali mengangkat biola ke bahunya. Dan sekali lagi, melodi "Pulang" itu mengalun. Kali ini nadanya lebih rendah, lebih putus asa, seolah mengucapkan selamat tinggal pada harapan yang baru saja lewat. Dimas membanting pintu mobil, mengurung dirinya dalam kemewahan yang sunyi. Namun, jemarinya mencengkeram lutut dengan kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Bau apek pengamen itu seolah masih menempel di hidungnya, menolak untuk hilang, menghantuinya sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya yang besar dan kosong. Di dalam kabin mobil sedan hitam yang meluncur membelah hujan, keheningan terasa mencekik. Dimas duduk bersandar pada jok kulit yang empuk. Matanya menatap kosong keluar jendela. Butiran air hujan yang merayap di kaca tampak seperti air mata raksasa yang menangisi kota Jakarta. Namun, bukan pemandangan kota yang ada di kepalanya. Pikirannya tersangkut pada satu titik di trotoar tadi. Pada sosok kurus yang berani-beraninya mengasihani dirinya. Suara Anda terdengar lebih sepi daripada saya. Kalimat itu berputar-putar di otaknya seperti lalat yang menjengkelkan. Dimas mendengus kasar, memecah kesunyian. Ia melonggarkan dasinya yang tiba-tiba terasa seperti jerat gantung. Bagaimana mungkin seorang gelandangan buta, yang bahkan tidak tahu warna langit, bisa melihat lubang menganga di dalam jiwanya? Rasa bersalah, perasaan yang paling dibenci Dimas, perlahan merayap naik. Ia teringat lembaran uang merah yang ia lempar begitu saja ke dalam kotak biola yang basah. Tindakan itu impulsif, tidak elegan. Itu bukan tindakan seorang gentleman lulusan luar negeri. Itu tindakan pengecut yang lari dari ketidaknyamanan. Pak Hadi, panggil Dimas tiba-tiba. Ya, Pak. Sopir Parubaya yang setia itu menjawab sigap. Matanya melirik lewat kaca spion tengah. Putar balik. Pak Hadi tertegun sejenak. Alisnya terangkat heran. Maaf, Pak. Kita sudah hampir sampai di gerbang tol. Rapat dengan investor Jepang dimulai 1 jam lagi. Saya bilang putar balik. Nada suara Dimas meninggi, tajam dan tidak terbantahkan. Kembali ke lobi. Ada yang tertinggal. Mobil mewah itu segera bermanuver, melawan arus kemacetan sore untuk kembali ke Menara Cakrawala. Dimas tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan pertemuan tadi berakhir dengan rasa hina di dadanya sendiri. Ia perlu memperbaiki citranya. Bukan demi si pengamen, tapi demi egonya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan orang jahat. Ia hanya lelah. Sesampainya di depan lobi, hujan belum reda. Justru semakin gila, seolah langit sedang menumpahkan amarahnya. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap,
Dimas melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Di teras lobi, Danu, kepala keamanan bertubuh gempal itu, sedang berdiri berkacak pinggang di depan Arya. Kaki Danu yang bersepatu bot militer menendang kotak biola Arya hingga tergeser jauh ke pinggir, nyaris jatuh ke selokan. Lembaran uang yang tadi dilempar Dimas berserakan di lantai basah, terinjak-injak, tak lagi berharga. "Kau tuli ya? Tuan besar sudah pergi. Ambil sampahmu ini dan enyah," teriak Danu. Suaranya terdengar samar-samar menembus peredam suara mobil. Tangan Danu terangkat, hendak mendaratkan tamparan ke kepala Arya yang tertunduk pasrah. "Hadi, turun," perintah Dimas dingin. "Bawa dia ke pos satpam atau panggilkan taksi. Beri dia uang tambahan. Pastikan dia tidak mati kedinginan di depan gedungku. Itu akan jadi berita buruk buat perusahaan." Pak Hadi mengangguk, segera mengambil payung hitam besar dan melompat keluar. Di trotoar, Arya merasakan getaran langkah kaki yang mendekat. Langkah kaki yang berbeda dari si satpam bengis. Langkah ini terburu-buru namun sopan. "Tahan!" seru Pak Hadi, menepis tangan Danu yang melayang di udara. Danu tersentak. Wajah garangnya langsung berubah menjadi topeng penjilat saat melihat seragam sopir pribadi CEO. Pak Hadi ini gembel bandel banget, Pak. Saya cuma mau menertibkan." Pak Hadi tidak menggubris. Ia berjongkok di depan Arya, memayungi tubuh ringkih yang menggigil hebat itu. Bau apek menguar tajam, tapi Pak Hadi, yang punya anak seusia Arya, menahan napas dan menatap Iba. "Nak," panggil Pak Hadi lembut. "Bos saya, Pak Dimas, menyuruh saya memberikan ini." Pak Hadi mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya. Amplop berisi uang tunai operasional harian yang jumlahnya cukup untuk menyewa kamar kos layak selama 3 bulan. Ia menyelipkannya ke tangan Arya yang kaku dan dingin sedingin es. "Ambillah. Cari tempat berteduh yang layak. Jangan di sini. Angin di sini jahat," lanjut Pak Hadi. "Dan ini kartu nama saya. Kalau kau butuh makan, datanglah ke pos belakang." Arya terdiam. Jemarinya yang kasar meraba amplop tebal itu. Tekstur kertasnya halus, isinya padat. Ia tahu ini uang. Banyak uang. Perutnya yang lapar berteriak kegirangan, membayangkan nasi hangat dan kuah soto. Otaknya yang logis berteriak untuk menerimanya dan lari. Namun, hatinya menolak. Ingatan tentang aroma parfum mahal yang melempar uang tadi kembali menyeruak. Cara uang itu dijatuhkan, bukan diberikan, terasa seperti ludah di wajahnya. Dan sekarang, amplop ini terasa seperti uang tutup mulut. Uang sogokan agar ia menyingkir dan berhenti menjadi pemandangan buruk. Perlahan, Arya mendorong tangan Pak Hadi menjauh. "Maaf, Pak." Suara Arya bergetar, tapi terdengar tegas. Ia meletakkan amplop itu kembali di atas lantai marmer yang basah. "Tolong sampaikan pada tuan Anda." Pak Hadi terbelalak. "Nak, kau gila? Ini uang banyak. Kau bisa sakit kalau terus di sini." Arya menggeleng. Wajahnya yang buta terangkat, menatap lurus ke arah di mana ia merasakan hawa panas mesin mobil mewah itu berada. "Katakan padanya." Arya menarik napas. Dadanya sesak menahan emosi. "Saya pengamen, bukan pengemis. Saya menjual suara, bukan harga diri. Jika tuan Anda tidak menyukai lagu saya, dia boleh menyuruh saya pergi. Tapi dia tidak berhak membeli kepergian saya." Arya meraba-raba lantai, memungut biola tuanya yang basah, lalu memeluknya erat seolah itu adalah bayi yang baru saja diselamatkan dari reruntuhan. "Dan uang yang tadi." Arya menunjuk ke arah lembaran uang merah yang terinjak sepatu bot Danu. "Ambil saja untuk Bapak Satpam ini. Sepertinya dia lebih membutuhkan uang itu daripada saya membutuhkan rasa kasihan kalian." Hening. Hanya suara hujan yang mengisi jeda itu. Pak Hadi terpaku. Danu melongo dengan mulut terbuka. Wajahnya merah padam karena dihina oleh seorang gembel buta. Tanpa menunggu jawaban, Arya bangkit berdiri. Lututnya goyah, tapi ia memaksakan diri tegak. Dengan tongkat putihnya, ia mengetuk jalan, berbalik arah meninggalkan lobi mewah itu. Punggungnya yang kurus terlihat begitu rapuh di tengah badai.
Namun ada aura kebanggaan yang memancar kuat darinya. Ia berjalan menjauh, kembali ke kegelapan, meninggalkan kemewahan yang berusaha membelinya. Di dalam mobil, Dimas menyaksikan semuanya. Meskipun ia tidak bisa mendengar percakapannya, ia melihat gestur itu. Ia melihat amplop tebal itu ditolak. Ia melihat punggung kurus itu menjauh menembus hujan alih-alih masuk ke dalam perlindungan payung. Pak Hadi kembali masuk ke mobil dengan tubuh basah kuyup dan wajah pucat. Dia menolaknya. "Pak," lapor Hadi pelan, takut melihat reaksi bosnya. Dia bilang, dia bukan pengemis. Dia bilang uang Bapak lebih baik diberikan ke Satpam. Rahang Dimas mengeras. Bukan karena marah, tapi karena rasa terkejut yang menghantam ulu hatinya. Seumur hidupnya, semua orang selalu menengadahkan tangan padanya. Pegawai, rekan bisnis, wanita-wanita cantik, bahkan keluarganya sendiri, semua menginginkan uangnya. Tapi gembel ini, gembel buta yang tidak punya apa-apa ini menolaknya? Menarik, gumam Dimas pelan, matanya masih terpaku pada sosok Arya yang perlahan hilang ditelan kabut hujan. Ada sengatan listrik aneh di ujung jarinya. Bukan rasa iba lagi. Ini rasa penasaran yang berbahaya. "Jalan, Hadi," perintah Dimas. Suaranya lebih rendah, lebih dalam. Tapi cari tahu siapa dia. Dan kenapa dia memainkan lagu itu. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan jejak ban di aspal basah. Namun, sesuatu telah berubah malam itu. Takdir mereka telah terikat simpul mati. Uang bisa ditolak, tapi ikatan darah yang memanggil lewat lagu tidak akan pernah bisa dibeli. Arya mungkin malam ini tidur dalam kedinginan dan kelaparan, tapi ia menang. Ia berhasil menanamkan duri dalam pikiran sang CEO. Duri yang akan terus menusuk hingga kebenaran terungkap. Malam memeluk Jakarta dengan lengan-lengannya yang dingin dan basah. Di bawah kolong jembatan layang yang lembab, di mana cahaya lampu kota hanya mampu mengintip malu-malu dari celah beton, Arya duduk bersila di atas lembaran kardus bekas. Sungai di hadapannya mengalir deras, hitam dan pekat, membawa sampah-sampah peradaban menuju laut, seolah sungai itu adalah nadi kota yang keracunan. Tempat ini baunya anyir. Bau lumut sungai bercampur dengan aroma bensin sisa pembakaran angkutan umum. Namun bagi Arya, ini adalah istana. Satu-satunya tempat di mana ia tidak perlu meminta maaf karena telah lahir ke dunia. Tangan Arya, yang masih gemetar sisa kedinginan, meraba permukaan biola di pangkuannya dengan kelembutan seorang ibu yang membelai wajah bayi. Ia tidak peduli pada perutnya yang melilit nyeri, karena belum diisi sejak pagi. Fokusnya hanya satu, memastikan belahan jiwanya ini selamat. Jari-jarinya yang kasar menemukan goresan itu. Ada parutan kasar di sisi kanan bodi biola, jejak sepatu bot Danu tadi sore. Arya mendesis pelan, seolah kulitnya sendirilah yang tergores. Hatinya mencelos. Biola ini bukan sekadar alat musik. Ini adalah kotak Pandora yang menyimpan satu-satunya bukti bahwa ia pernah memiliki keluarga. Bahwa ia pernah memiliki nama yang diucapkan dengan cinta, bukan dengan bentakan. Perlahan, jari telunjuk Arya bergerak ke bagian belakang leher biola. Di sana, tersembunyi di balik lapisan pernis yang memudar, ada ukiran kasar. Ukiran yang dibuat dengan pisau lipat tumpul oleh tangan anak kecil, belasan tahun lalu. Ia meraba huruf-huruf itu. Teksturnya timbul tenggelam di bawah kulit jarinya yang kapalan. Huruf D dan huruf A. Dimas dan Arya. Seketika, suara gemuruh sungai di telinganya lenyap. Bau anyir selokan menguap, digantikan oleh suara gemerta api yang melahap kayu, dan bau hangus yang mencekik paru-paru. Dunia gelap Arya tiba-tiba berwarna merah. 10 tahun yang lalu. Panti asuhan kasih bunda. Malam itu seharusnya tenang. Arya kecil, yang saat itu matanya masih bisa melihat indahnya bulan purnama, sedang bersembunyi di bawah dipan kayu. Ia takut petir. Namun, petir malam itu datang bukan dari langit, melainkan dari korsleting listrik di gudang tua. Api menjalar seperti ular naga yang kelaparan. Cepat, ganas, tanpa ampun. Jeritan anak-anak memecah tidur. Panik. Asap hitam bergulung-gulung memenuhi lorong, membuat mata perih dan napas sesak. Arya kecil terbatuk-batuk,
meringkuk di sudut kamar, memeluk lututnya yang gemetar. Ia terperangkap. Pintu kamar sudah dikepung lidah api. Arya! Arya! Suara itu menembus deru api. Sesosok bayangan menerobos masuk. Seorang anak laki-laki yang lebih tua, dengan wajah cemong penuh jelaga namun matanya menyala penuh tekad. Itu Kak Dimas. Kakak yang selalu membagi jatah rotinya untuk Arya. Kakak yang selalu memukul anak-anak nakal yang mengejek Arya cengeng. Kakak. Rintih Arya. Suaranya hilang di telan asap. Dimas tidak bicara. Ia langsung menyambar selimut tebal, menyiramnya dengan sisa air di ember pel, lalu membungkus tubuh kecil Arya dengannya. Pegang ini. Dimas mendesakkan sesuatu ke pelukan Arya. Benda keras dari kayu. Biola kesayangan Ibu Panti yang sering dimainkan Dimas diam-diam. Jangan dilepas. Ini nyawamu. Mereka berlari, menerobos lorong neraka. Panasnya tak tertahankan. Atap kayu di atas mereka berderak, siap runtuh. Tiba-tiba, sebuah balok besar yang terbakar jatuh melintang, memisahkan mereka. Kakak, jerit Arya. Ia terdorong jatuh ke sisi luar bangunan yang aman, sementara Dimas masih terjebak di dalam, di balik tirai api. Lari, Arya, lari! Teriak Dimas dari balik kobaran api. Bayangannya terlihat samar, melambai-lambai di antara jilatan merah menyala. Jangan berhenti mainkan biola itu. Kakak janji. Kakak akan cari kamu lewat suara itu. Kita akan pulang bersama. Dan kemudian, ledakan besar terjadi. Dunia Arya menjadi putih, lalu hitam pekat. Panas itu membakar kornea matanya. Asap racun itu merenggut penglihatannya selamanya. Ketika ia bangun di tenda darurat Palang Merah 3 hari kemudian, dunia sudah gelap. Tidak ada lagi cahaya. Tidak ada lagi wajah Kak Dimas. Hanya ada biola itu di pelukannya. Satu-satunya benda yang selamat dari neraka, selain dirinya sendiri. Arya tersentak kembali ke masa kini. Napasnya memburu. Uap putih keluar dari mulutnya di tengah udara malam yang dingin. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah asap kebakaran itu masih bersarang di paru-parunya. Tangannya mencengkeram leher biola begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kenangan itu selalu datang tanpa diundang, menyayat hati seperti pisau belati yang tumpul. Sakit, tapi ia menikmatinya. Karena hanya rasa sakit itulah yang meyakinkannya bahwa Kak Dimas itu nyata. Bahwa kakaknya bukan sekadar imajinasi anak kecil yang kesepian. Kau janji. Bisik Arya pada kegelapan sungai. Suaranya pecah, bercampur dengan suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Kau bilang akan mencariku lewat suara ini. Tapi di mana kau sekarang, Kak? Air mata Arya menetes. Jatuh tepat di atas ukiran huruf D di biola itu. Pikirannya melayang pada kejadian sore tadi. Pada pria kaya yang sombong itu. Pria dengan aroma parfum mahal yang mencoba membelinya dengan uang. Kenapa? Kenapa hati Arya berdesir aneh saat mendengar suara pria itu? Padahal suara itu dingin, angkuh, dan penuh penghinaan. Sangat berbeda dengan suara Kak Dimas yang hangat dan pelindung. Kak Dimas tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Kak Dimas yang ia kenal adalah pahlawan yang rela menerobos api demi adiknya, bukan pengecut yang melempar uang dari balik jas mahal. Mungkin aku salah, batin Arya, mencoba membunuh harapan konyol yang baru tumbuh itu. Mungkin aku hanya terlalu rindu. Semua orang kaya baunya sama. Semua orang sombong suaranya sama. Arya mengusap air matanya kasar. Ia tidak boleh lemah. Menangis tidak akan mendatangkan makanan. Menangis tidak akan mengembalikan penglihatannya. Ia kembali memasukkan biola itu ke dalam kotaknya dengan hati-hati, memastikan kain beludru kumal itu menyelimuti saudaranya dengan hangat. Kemudian, ia berbaring di atas kardus tipis, menarik lutut ke dada untuk menahan dingin angin malam yang menusuk tulang. Di kejauhan, suara sirine polisi meraung-raung, bersahutan dengan gonggongan anjing liar. Malam ini Arya akan tidur dengan perut kosong lagi. Tapi tidak apa-apa. Selama biola itu masih ada di sisinya, harapan itu belum mati. Besok, ia akan kembali ke gedung itu. Ia tidak peduli jika satpam bengis itu akan memukulnya.
Ia tidak peduli jika pria kaya itu akan menghinanya lagi. Ia akan terus menggesek senar biola itu sampai senarnya putus, atau sampai jarinya berdarah. Ia akan terus memanggil. Karena ia tahu, di suatu tempat di kota raksasa yang kejam ini, ada sepasang telinga yang merindukan lagu yang sama. Selamat tidur, Kak. Bisiknya lirih, sebelum kesadaran menyeretnya masuk ke dalam mimpi yang selalu sama. Mimpi tentang api, janji, dan wajah samar seseorang yang tersenyum padanya. Di atas sana, bulan tertutup awan mendung, seolah turut berduka menyaksikan dua saudara yang terpisah oleh dinding takdir yang tebal, namun sesungguhnya hanya berjarak satu lagu saja. Pagi di Menara Cakrawala dimulai dengan denting mesin kopi dan gesekan kertas yang sibuk. Di lantai teratas, di dalam ruangan yang didominasi kaca dan baja, atmosfer terasa lebih dingin dari biasanya. Karina, wanita cantik dengan setelan kerja abu-abu yang membalut tubuhnya bak perisai baja, mengetuk meja kerjanya dengan ujung pulpen mahal. Matanya yang tajam, mata yang terbiasa memindai kesalahan sekecil debu, kini terpaku pada layar iPad yang menampilkan rekaman CCTV lobi kemarin sore. Di layar itu, ia melihat bosnya, Dimas Airlangga, sang CEO yang biasanya tak tersentuh, berdiri di tengah hujan. Jas mahalnya basah, wajahnya tampak kacau, dan di hadapannya, ada onggokan manusia kumal itu. Pengamen buta yang menolak uang pemberian Pak Hadi. Menjijikan, desis Karina pelan. Bukan pada kemiskinan Arya ia jijik, melainkan pada efek yang ditimbulkannya. Sejak kejadian sore itu, jadwal Dimas berantakan. Bosnya membatalkan 2 rapat penting, hanya untuk melamun menatap jendela. Dimas bahkan meminta tim riset untuk mencari tahu tentang lagu aneh itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Karina telah bekerja keras selama 5 tahun membangun tembok wibawa di sekeliling Dimas, menjaganya dari skandal dan kelemahan emosional. Ia tidak akan membiarkan seorang gembel jalanan meruntuhkan itu semua hanya dengan modal lagu cengeng. Karina berdiri, hak sepatunya menghunjam karpet tebal dengan langkah pasti. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Danu, ke ruangan saya. Sekarang. 5 menit kemudian, Danu, kepala keamanan yang kemarin sore membentak Arya, berdiri kaku di hadapan Karina. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Berhadapan dengan Karina jauh lebih mengerikan daripada menghadapi perampok bersenjata. Wanita ini bisa memecat orang hanya dengan satu jentikan jari tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Kau tahu kenapa kau dipanggil? Tanya Karina tanpa menoleh. Matanya sibuk membolak-balik berkas. Soal pengamen buta itu, Bu? Jawab Danu ragu-ragu. Karina melempar berkas ke meja dengan suara plak yang keras. Ia berbalik, menatap Danu dengan tatapan membunuh. Kau digaji untuk menjaga keamanan dan estetika gedung ini, Danu. Kenapa tikus got itu masih bisa berkeliaran di lobi utama? Kenapa Pak Dimas sampai harus turun tangan? Saya sudah usir, Bu. Tapi dia keras kepala. Dan kemarin Pak Dimas malah. Saya tidak peduli alasanmu, potong Karina tajam. Ia berjalan mendekat. Aroma parfumnya yang menyengat membuat Danu menahan napas. Dengar baik-baik. Pak Dimas sedang stres. Dia sedang tidak rasional. Kehadiran pengemis itu mengganggu mental beliau. Tugasmu adalah membereskan masalah ini sebelum Pak Dimas melihatnya lagi. Siap. Bu, saya akan usir dia kalau datang lagi. Bukan sekadar usir, Karina tersenyum tipis, senyum yang tidak menyentuh matanya. Buat dia tidak bisa kembali. Bawa dia ke area loading dock belakang. Di sana tidak ada CCTV. Lakukan apa saja agar dia jera. Paham? Danu menelan ludah, lalu mengangguk mantap. Ada kilatan sadis di matanya yang kembali menyala. Ia mendapat lampu hijau dari Ratu Gedung untuk melakukan hobi lamanya, menyiksa orang lemah. Sore harinya, langit Jakarta kembali mendung, seolah bersekongkol dengan rencana jahat itu. Arya kembali datang. Langkahnya gontai karena seharian belum makan, namun semangat di dadanya menyala-nyala. Kenangan masa lalu yang ia gali semalam memberinya tenaga baru. Ia yakin, getaran yang ia rasakan dari pria bernama Dimas itu bukan kebetulan. Ia harus mencoba lagi. Sekali lagi. Ia baru saja meletakkan kotak biolanya di sudut pilar biasa,
tempat yang sedikit terlindung dari angin, ketika sebuah tangan besar dan kasar tiba-tiba mencengkeram lengan atasnya. Cengkeraman itu begitu kuat hingga rasanya meremukan daging yang hanya membalut tulang tipis itu. Pak Satpam. Arya terkejut, mencoba meraba. Maaf, saya cuma... Tanpa babe ibu, tubuh ringkih Arya ditarik paksa. Kali ini tidak ada bentakan, tidak ada peringatan. Semuanya sunyi dan cepat. Danu dan dua anak buahnya menyeret Arya menjauh dari lobi utama, menyeretnya melewati lorong samping gedung yang bau sampah, menuju area bongkar muat barang di belakang gedung. Lepaskan. Sakit. Tolong. Arya meronta. Kakinya tersandung-sandung aspal kasar. Tongkat putihnya terlepas dari genggaman, menggelinding entah kemana. Dunianya berputar membingungkan. Diam. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Arya, membuatnya tersungkur ke lantai beton yang berminyak dan bau solar. Rasa asin darah langsung memenuhi mulutnya. Telinganya berdenging hebat. Sebelum Arya sempat bangun, sebuah sepatu bot berat menginjak dadanya, menekannya ke lantai. Napas Arya tercekat. Ia megap-megap seperti ikan di daratan. Sudah kubilang jangan datang lagi, kan? Suara Danu terdengar rendah dan mengerikan di atasnya. Kau pikir karena bosku memberimu uang, kau jadi tamu istimewa? Kau itu cuma kotoran yang menempel di sepatu. Biolas saya. Rintih Arya, tangannya meraba-raba udara dengan panik. Ia tidak peduli pada dadanya yang sesak. Ia hanya mencari satu hal. Di mana biola saya? Salah satu anak buah Danu tertawa mengejek. Cari ini, buta. Krak. Suara kayu retak terdengar. Jantung Arya berhenti berdetak sesaat. Itu suara bridge biola yang diinjak. Bukan patah total, tapi cukup untuk membuatnya menjerit histeris. Jangan sakiti dia, teriak Arya. Air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Bagi Arya, mereka tidak sedang menyakiti benda mati. Mereka sedang menyiksa adiknya. Mereka sedang membunuh satu-satunya penghubung dengan masa lalunya. Danu berjongkok, menjambak rambut gondrong Arya agar wajah buta itu mendongak. Dengar, gembel, bisik Danu di telinga Arya. Bau rokoknya menusuk hidung. Ibu Karina tidak mau melihat wajahmu lagi di radius 1 kilometer dari gedung ini. Kalau besok aku masih melihatmu, yang patah bukan cuma biola bututmu ini, tapi jari-jarimu. Danu melepaskan jambakannya dengan kasar, membuat kepala Arya terhantam lantai lagi. Buang dia ke jalan belakang, perintah Danu pada anak buahnya, dan lempar sampah kayunya itu ke bak sampah. Jangan. Arya merangkak, mengesot di lantai kotor, memeluk kaki Danu. Harga dirinya sudah hilang. Ia memohon seperti binatang. Tolong, ambil saja nyawa saya. Tapi kembalikan biola itu. Itu punya kakak saya, tolong. Pemandangan itu begitu menyedihkan hingga salah satu anak buah Danu merasa tidak tega. Ia tidak melempar biola itu ke bak sampah, melainkan melemparkannya ke pangkuan Arya yang sedang bersujud. Pergi sana, bentak anak buah itu, meski suaranya sedikit bergetar. Arya mendekap biola itu erat-erat, melingkarkan tubuhnya melindunginya dari dunia yang jahat. Ia memeriksa kerusakannya dengan jari gemetar. Ada retakan baru di bodi samping. Senar D putus. Tapi ukiran nama itu masih ada. Masih utuh. Danu menendang pinggang Arya sekali lagi sebagai salam perpisahan. Ingat, besok kau datang, kau mati. Pintu besi berat area loading dock ditutup dengan dentuman keras, mengunci Arya di luar, di gang sempit yang gelap dan bau bangkai tikus. Hujan mulai turun lagi, membasahi tubuhnya yang memar dan jiwanya yang remuk. Di lantai atas, Karina berdiri di jendela, menatap ke bawah sambil menyeruput Earl Grey tea hangatnya. Ia tidak bisa melihat Arya di gang belakang, tapi ia tahu masalahnya sudah selesai. Ia tersenyum puas. Dunia ini kejam, nak, gumam Karina pada pantulan dirinya di kaca. Dan orang sepertimu tidak punya tempat di Menara Gading ini. Namun Karina salah. Ia tidak membasmi hama. Ia justru baru saja menyiram bensin ke dalam api tekad seorang kakak yang sedang mencari saudaranya. Rasa sakit fisik ini tidak membuat Arya takut.
Justru rasa sakit ini menegaskan satu hal, Kak Dimas ada di dalam sana. Mengapa mereka begitu takut padanya jika ia hanya pengamen biasa? Pasti ada sesuatu. Pasti Kak Dimas bereaksi. Arya menyeka darah di sudut bibirnya. Ia memeluk biolanya yang cacat, mencoba berdiri dengan kaki gemetar. Ia tidak akan pulang. Tidak malam ini. Hujan belum juga bosan membasuh dosa-dosa ibu kota. Malam semakin larut, mengubah jalanan aspal menjadi sungai hitam yang memantulkan lampu-lampu neon dengan distorsi yang menyakitkan mata. Di dalam mobil sedan mewahnya, Dimas memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Kepalanya terasa mau pecah. Rapat direksi barusan adalah bencana. Angka-angka, grafik saham, dan tuntutan investor berdengung seperti lebah di dalam tempurung kepalanya. Ia butuh udara. Ia butuh keluar dari akuarium ber-AC ini. Lewat jalan belakang, Hadi, perintah Dimas tiba-tiba, suaranya serak. Lobi depan pasti penuh wartawan yang meliput peluncuran produk baru. Aku sedang tidak mood memasang senyum palsu. Baik, Pak. Tapi jalan belakang agak becek dan gelap. Jawab Pak Hadi ragu, namun tetap memutar kemudi. Mobil mewah itu berbelok, meninggalkan kemegahan gerbang utama, menyusup ke lorong sempit di belakang gedung, jalur suplai barang dan tempat pembuangan sampah. Kontrasnya begitu tajam. Jika bagian depan adalah wajah yang dipoles make up, bagian belakang ini adalah borok yang disembunyikan. Lampu sorot mobil menyapu dinding-dinding bata yang berlumut dan tumpukan kardus basah. Tiba-tiba, Pak Hadi menginjak rem mendadak. "Ciit. Ada apa?" tanya Dimas. Tubuhnya tersentak ke depan. Itu anak yang tadi, Pak. Tunjuk Pak Hadi dengan nada kaget bercampur ngeri. Dimas menyipitkan mata, menembus kaca depan yang buram oleh air. Di sana, di bawah atap seng pos satpam tua yang sudah tidak terpakai, sesosok tubuh meringkuk di atas lantai semen yang kotor. Cahaya lampu mobil menyorotnya seperti aktor di panggung tragedi. Itu si pengamen. Tapi ada yang berbeda. Dia tidak sedang berdiri tegap menantang dunia seperti sore tadi. Dia gemetar hebat. Baju coklatnya kini bercampur lumpur hitam. Dan darah? Apakah itu darah yang mengering di sudut bibirnya? Sesuatu dalam dada Dimas bergejolak. Rasa marah yang aneh. Bukan marah pada si pengamen, tapi marah pada pemandangan itu. Itu merusak rasa keadilannya. Tunggu di sini, perintah Dimas. Ia membuka pintu mobil, mengabaikan seruan Pak Hadi yang hendak mengambilkan payung. Dimas melangkah keluar. Sepatu kulit mahalnya langsung terbenam dalam genangan air kotor. Tapi ia tidak peduli. Hujan langsung menghantam tubuhnya, membasahi jas wol Italianya dalam hitungan detik. Dingin. Namun dinginnya air hujan ini terasa lebih jujur daripada dinginnya AC kantornya. Ia berjalan mendekat. Suara langkah kakinya tertelan deru hujan. Arya, yang mendengar suara mesin mobil dan langkah kaki mendekat, tersentak mundur. Ia menyeret tubuhnya ke sudut dinding, memeluk biolanya dengan panik. Wajahnya pucat pasi, penuh ketakutan. Ampun, Pak. Rintih Arya, suaranya parau. Ia mengangkat satu tangannya melindungi kepala, mengira Danu kembali untuk menyelesaikan siksaannya. Jangan pukul lagi. Saya akan pergi, saya janji. Langkah Dimas terhenti. Jantungnya mencelos. Jangan pukul lagi? Siapa yang memukulnya? Di area gedungnya? Di bawah pengawasannya? Turunkan tanganmu, ucap Dimas. Suaranya tidak membentak, tapi cukup tegas untuk menembus suara hujan. Ini aku. Arya membeku. Tangan yang melindungi kepalanya perlahan turun. Wajah buta itu miring sedikit, mencoba mengenali suara bariton itu. Tuan parfum? Bisik Arya ragu. Dimas hampir tersedak mendengar julukan itu. Namaku Dimas, koreksinya kaku. Ia berdiri menjulang di depan Arya, menghalangi cipratan air hujan yang terbawa angin. Dimas menatap lekat-lekat kondisi pemuda itu. Lebam di pipi, sudut bibir pecah. Dan yang paling menyita perhatiannya adalah bagaimana tangan kurus itu mati-matian melindungi biola yang terlihat retak. Tanpa sadar, Dimas berjongkok. Tindakan yang melanggar semua protokol kebersihan dan status sosialnya.
Ia kini sejajar dengan Arya. Lutut celana bahannya menyentuh lantai semen yang berlumut. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Dimas dingin. Matanya berkilat menahan amarah yang ia sendiri tidak mengerti asalnya. Arya menggeleng lemah. Hanya nasib orang kecil, Tuan. Salah saya sendiri. Saya mengganggu pemandangan. Biolamu. Dimas menunjuk dengan dagunya. Rusak. Wajah Arya yang tadi ketakutan berubah menjadi mendung yang amat pekat. Ia mengusap bodi biola itu dengan jari gemetar. Bridge-nya sedikit miring. Senar D putus. Ada retak di samping. Suaranya pecah, menahan tangis. Dia terluka, Tuan. Padahal dia tidak salah apa-apa. Arya berbicara tentang biola itu seolah benda itu adalah manusia. Dimas terdiam. Ia menatap tangan Arya. Tangan itu kotor, kasar, kuku-kukunya hitam. Namun gerakan tangan itu saat menyentuh kayu biola begitu lembut, begitu penuh kasih. Sangat kontras dengan tangan-tangan bersih para kolega bisnisnya yang hanya menyentuh sesuatu untuk memilikinya atau menghancurkannya. Tiba-tiba, Dimas merasa iri. Iri pada sebuah benda mati yang begitu dicintai oleh seseorang. Tidak ada yang pernah menatap Dimas dengan tatapan penuh cinta seperti Arya menatap biolanya. Dimas merogoh saku jas dalamnya yang basah. Mengambil sapu tangan sutra berwarna putih bersih berinisial Da. Dimas Airlangga. Bersihkan wajahmu. Dimas menyodorkan sapu tangan itu. Kau terlihat berantakan. Arya ragu sejenak, lalu meraba dan menerima kain halus itu. Maaf, Tuan, nanti kotor. Pakai saja. Hening sejenak. Hanya ada suara hujan yang memukul atap seng di atas mereka. Ang, ang, ang. Irama yang kacau namun menenangkan. Mereka duduk berdua di sana. Sang Raja Gedung dan Sang Tikus Got. Terpisahkan oleh nasib. Namun disatukan oleh atap seng bocor. Kenapa kau tidak pergi? Tanya Dimas tiba-tiba, memecah keheningan. Kenapa kau kembali ke tempat yang menyakitimu ini? Arya berhenti menyeka darah di bibirnya. Ia mendongak, menatap kegelapan dengan mata susunya yang kosong. Karena ada yang tertinggal di sini, Tuan. Apa? Uangmu? Arya tersenyum tipis. Senyum yang getir. Bukan. Sepotong ingatan. Saya merasa, orang yang saya cari ada di dekat sini. Hati saya bergetar setiap kali mendekati gedung ini. Aneh, ya. Dimas terpaku. Getaran itu lagi. Desiran aneh di dadanya kembali muncul. Kau mencari siapa? Tanya Dimas. Suaranya merendah. Kakak saya, jawab Arya. Dulu, kami terpisah saat kebakaran. Dia janji akan mengenali saya lewat lagu yang saya mainkan. Makanya saya tidak boleh berhenti main. Kalau saya berhenti, dia tidak akan pernah menemukan saya. Dimas menatap profil wajah Arya dari samping. Hidung mancung itu, garis rahang itu, kebakaran? Sebuah kilatan memori samar menghantam kepala Dimas. Rasa panas, asap, jeritan. Tapi memori itu buram, terkubur di balik tembok amnesia pasca trauma yang didiagnosis dokter bertahun-tahun lalu. Dimas tahu ia diadopsi oleh keluarga Airlangga setelah ditemukan di rumah sakit dalam keadaan shock berat dan hilang ingatan. Masa lalunya adalah lembaran kosong. Tapi kenapa cerita gembel ini membuat kepalanya sakit? Lagu itu. Dimas bergumam, seolah bicara pada dirinya sendiri. Kenapa nadanya begitu sedih? Itu lagu pulang, Tuan, jawab Arya. Ibu kami yang menciptakannya. Dia bilang, sejauh apapun kita tersesat, lagu ini adalah kompas untuk pulang ke rumah. Arya perlahan mengangkat biolanya yang cacat. Meski senarnya putus satu, dan bodinya retak, ia mencoba memetiknya dengan jari, pizzicato. Plung, plung, plung. Bunyi petikan senar itu terdengar lirih di tengah hujan deras. Sederhana, rapuh. Tanpa sadar, jari-jari Dimas bergerak di atas lututnya, mengetuk-ngetuk mengikuti irama petikan Arya. Ia tahu ketukannya. Ia tahu kapan jedanya.
Tubuhnya mengingat ritme itu sebelum otaknya sempat memproses. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Keduanya terdiam, larut dalam harmoni yang tak terucap. Aroma hujan, bau tanah basah, dan melodi sederhana itu menciptakan sebuah gelembung waktu di mana status sosial mereka lenyap. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Dimas tidak merasa insomnianya mengganggu. Ia merasa tenang. Sudah malam, ucap Dimas tiba-tiba, berdiri dan memutus momen magis itu dengan kasar. Ia takut pada perasaan nyaman ini. Ia takut pada kedekatan ini. Pulanglah. Jangan tidur di sini. Kau bisa mati kedinginan. Dimas berbalik, hendak kembali ke mobilnya. Tuan Dimas? Panggil Arya. Dimas berhenti, tapi tidak menoleh. Apa? Terima kasih, sapu tangannya. Dan terima kasih sudah duduk di sini. Tuan orang pertama yang tidak menutup hidung saat duduk di dekat saya. Dimas menelan ludah yang terasa pahit. Ia tidak menjawab. Ia berjalan cepat menembus hujan, masuk kembali ke dalam mobilnya yang hangat dan kedap suara. Jalan, Hadi, perintahnya. Saat mobil itu bergerak menjauh, Dimas melihat pantulan dirinya di kaca spion. Ada noda lumpur di jas mahalnya. Ada bintik air hujan di kemejanya. Tapi ia tidak marah. Tangannya meraba saku jasnya yang kosong. Sapu tangan itu tertinggal di tangan Arya. Sapu tangan dengan inisial Da. Da. Dimas Airlangga? Atau Dimas Arya? Di belakang sana, Arya mendekap sapu tangan itu ke hidungnya. Aroma sandalwood dan mint itu begitu kuat. Aroma kakaknya. Ia yakin sekarang. Ia sangat yakin. Ikatan itu telah terjalin. Bukan dengan benang emas, melainkan dengan benang hujan dan luka. Kolong jembatan itu tidak pernah terasa sedingin ini. Biasanya, suara deburan air sungai yang keruh dan deru kendaraan di atas kepala adalah lagu pengantar tidur yang akrab bagi Arya. Namun malam ini, suara-suara itu berubah menjadi monster yang meraung-raung di dalam kepalanya. Arya terbaring meringkuk di atas tumpukan kardus basah. Tubuhnya menggigil hebat. Gigi-giginya beradu menimbulkan bunyi geletuk yang mengerikan. Panas. Seluruh tubuhnya terasa seperti sedang dipanggang di atas bara api. Namun tulang sumsumnya terasa beku seolah ditusuk ribuan jarum es. Luka-luka di tubuhnya, akibat pukulan anak buah Danu kemarin sore, mulai berdenyut dengan irama yang menyiksa. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit itu menjalar dari rusuk hingga ke ubun-ubun, membuatnya mengerang tertahan. Namun, sakit fisik itu tidak sebanding dengan kekacauan yang terjadi di dalam batinnya. Di tangannya yang gemetar, ia menggenggam erat sapu tangan sutra pemberian Dimas. Kain itu masih menyisakan aroma sandalwood dan mint, aroma kemewahan, aroma surga yang tak terjangkau. Kontras yang menyakitkan terjadi saat Arya mendekatkan kain itu ke hidungnya. Ia bisa mencium bau tubuhnya sendiri, bau keringat basi, bau darah kering, dan bau sampah sungai. Kau lihat bedanya, Arya. Sebuah suara berbisik di kepalanya. Itu bukan suara siapa-siapa, melainkan suara ketakutannya sendiri yang mengambil wujud suara Danu si satpam bengis. Dia wangi. Kau busuk. Dia langit. Kau lumpur. Kau pikir dia benar-benar peduli padamu? Dia hanya kasihan. Kau itu seperti anjing kurap yang diberi tulang sisa. Arya menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba mengusir bisikan itu. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Tidak. Racau Arya dalam demamnya. Dia mendengarkan laguku. Dia duduk di tanah bersamaku. Namun keraguan itu seperti akar pohon beringin yang membelit hatinya. Semakin ia mengingat momen di bawah halte bus tadi, semakin ia merasa kecil. Dimas Airlangga adalah sosok yang bersinar. Pria itu memiliki segalanya. Wibawa, kekayaan, dan kehidupan yang tertata rapi. Sementara dirinya, ia hanyalah pengamen buta dengan biola retak yang hidup dari belas kasihan orang. Jika benar Dimas adalah kakaknya, apa yang akan terjadi? Bayangan buruk mulai menari-nari dalam halusinasi demamnya. Ia membayangkan Dimas yang malu memperkenalkannya pada dunia. Ia membayangkan tatapan jijik orang-orang elit saat melihat CEO mereka memiliki adik cacat dan gembel.
Aku hanya akan jadi noda di kemeja putihnya, batin Arya pilu. Aku hanya akan jadi aib yang merusak reputasinya. Air mata panas meleleh dari mata butanya, bercampur dengan keringat. Rasa rindu yang selama 10 tahun menjadi bahan bakarnya, kini berubah menjadi racun. Mungkin seharusnya ia tidak pernah ditemukan. Mungkin seharusnya ia tetap menjadi hantu yang hilang dalam kebakaran itu. Arya mencoba bangun. Kepalanya berputar hebat, seolah bumi sedang diguncang gempa. Ia meraba sisi tubuhnya, mencari kotak biolanya. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang kasar dan retak. Ia membuka kotaknya, meraba senar-senarnya. Senar D yang putus menjuntai menyedihkan, seperti urat nadi yang terpotong. Biola itu bisu, sama seperti harapannya yang kini patah. "Maafkan aku, Kak," bisik Arya pada kegelapan. "Aku tidak pantas untukmu." Dengan sisa tenaga yang dipaksakan, Arya memutuskan sesuatu yang gila. Ia harus pergi. Ia harus menjauh dari gedung Menara Cakrawala. Ia harus menghilang ke sudut kota yang lebih gelap, di mana Dimas tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Itu adalah bentuk cinta terakhir yang bisa ia berikan, menghilang agar kakaknya tetap bersinar tanpa noda. Arya mulai mengemasi barang-barangnya yang tak seberapa. Sebotol air minum kosong, selembar baju ganti yang sudah bolong, dan tongkat putihnya. Ia memasukkan sapu tangan sutra itu ke dalam saku bajunya, satu-satunya kenang-kenangan yang akan ia bawa mati. Ia mencoba berdiri. Lututnya goyah. Pandangannya, yang memang gelap, kini dipenuhi bintik-bintik cahaya yang menyilaukan. Tanda kesadarannya mulai menipis. Langkah 1. Kakinya serasa diseret timah. Langkah 2. Dadanya sesak, paru-parunya seperti terendam air. Ia berjalan tertatih-tatih keluar dari kolong jembatan, menyusuri pinggiran jalan raya yang sepi di dini hari. Hujan sudah berhenti, menyisakan kabut tipis yang dingin. Tidak ada tujuan. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Ke stasiun, ke terminal, kemana saja asal bukan di sini. Namun, tubuh manusia memiliki batasnya. Baru 50 meter ia menyeret langkah. Dunia tiba-tiba miring. Keseimbangannya hilang. Tongkatnya terlepas dari genggaman. Brok. Tubuh kurus itu ambruk ke aspal basah. Hantaman keras di bahu tidak lagi terasa sakit, karena tubuhnya sudah mati rasa. Napasnya tersengal-sengal, pendek dan cepat. Arya terbaring di pinggir jalan. Wajahnya menempel pada genangan air kotor. Ia ingin bangun, tapi otot-ototnya menolak perintah otak. Kesadarannya mulai timbul tenggelam seperti perahu di tengah badai. Dalam samar-samar kesadarannya yang memudar, ia merasa seolah kembali ke malam kebakaran itu. Ia mendengar suara api. Kretek, kretek. Ia merasakan panas yang membakar. Dan ia mendengar suara itu lagi. "Tunggu kakak, Arya. Kakak pasti akan menemukanmu." Bohong. Lirih Arya, suaranya nyaris tak terdengar, terbawa angin malam. Kau terlalu jauh, Kak. Aku tidak bisa mengejarmu." Matanya terpejam rapat. Kegelapan total akhirnya menelannya bulat-bulat. Di saku bajunya, ujung sapu tangan berinisial "Da" menyembul sedikit, melambai-lambai tertiup angin, menjadi penanda putih di tubuh yang tergeletak pasrah di pinggir jalanan ibu kota yang kejam. Tidak ada yang melihatnya jatuh. Tidak ada yang peduli. Hanya seekor kucing liar yang mengeong pelan, mengamati tubuh manusia yang perlahan menyerah pada takdirnya. Malam itu, Arya kalah. Ia kalah oleh rasa rendah dirinya sendiri. Ia menyerah pada kenyataan bahwa dongeng tentang pangeran yang menemukan saudaranya yang hilang hanyalah cerita pengantar tidur, bukan realita bagi gembel buta sepertinya. Dan nun jauh di sana, di sebuah penthouse mewah, Dimas Airlangga terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal dan keringat dingin, merasakan sakit yang menusuk di dadanya, sebuah firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan oleh logika bisnis manapun. Jam dinding digital di kamar penthouse itu menunjukkan pukul 3.15 pagi. Angka-angka neon merah itu berkedip dalam kegelapan, satu-satunya sumber cahaya di kamar seluas lapangan tenis yang sunyi senyap. Dimas Airlangga tersentak bangun. Napasnya memburu, seolah ia baru saja lari maraton. Keringat dingin membasahi punggungnya.
membuat piyama sutra mahalnya menempel tak nyaman di kulit. Tangannya secara refleks mencengkeram dada kiri, tepat di atas jantung. Ada rasa nyeri yang aneh di sana, bukan seperti serangan jantung medis, melainkan seperti ada benang tak kasat mata yang ditarik paksa hingga putus. "Jangan pergi." Kata-kata itu meluncur dari mulutnya tanpa sadar. Dimas tertegun. Ia tidak bermimpi buruk. Setidaknya, ia tidak ingat bermimpi apa-apa. Namun, perasaan kehilangan yang mendadak itu begitu nyata, begitu mencekik, hingga membuat matanya terasa panas. Ia bangkit duduk, menyibakkan selimut tebalnya dengan kasar. Ia berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama Jakarta dari ketinggian. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah sana seperti lautan kunang-kunang yang sekarat. Biasanya, pemandangan ini membuatnya merasa berkuasa. Ia ada di puncak dunia. Tapi malam ini, ketinggian ini justru membuatnya mual. Ia merasa terisolasi. Ia merasa salah tempat. Pikirannya kembali melayang ke sosok pengamen buta itu. Kenapa wajah itu terus menghantuiku? Batin Dimas frustrasi. Dia cuma orang asing. Aku sudah memberinya uang. Aku sudah memberinya sapu tangan. Tugasku selesai. Kenapa perasaanku tidak bisa tenang? Logikanya berteriak untuk kembali tidur. Besok ada rapat akuisisi lahan. Besok dia harus menjadi singa cakrawala lagi. Tapi hatinya berteriak bahwa ada sesuatu yang gawat sedang terjadi di bawah sana. Bahwa jika ia tidak bergerak sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Firasat darah tidak pernah berbohong. Meski ingatan otaknya lupa, sel-sel tubuhnya mengingat siapa belahan jiwanya. Persetan dengan logika, gerutu Dimas. Ia menyambar kunci mobil di nakas. Tanpa berganti pakaian, hanya melapisi piyamanya dengan trench coat panjang dan menyambar sepatu kets, ia berlari keluar kamar. Ia tidak memanggil Pak Hadi. Ini bukan urusan sopir. Ini urusan pribadinya. Lift pribadi meluncur turun dengan kecepatan penuh. Setiap detiknya terasa seperti setahun. Jantung Dimas berpacu semakin cepat seiring angka lantai yang menurun. 30, 20, 10. Lobi. Dimas berlari menuju parkiran basement. Mesin Porsche hitamnya menderu bangun, memecah kesunyian garasi. Mobil sport itu melesat keluar gedung. Bannya berdecit di aspal basah. Jalanan Jakarta dini hari itu lengang. Dimas memacu mobilnya kembali ke area belakang gedung, ke tempat ia terakhir melihat pemuda itu. Namun, sesampainya di sana, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Area bongkar muat itu kosong. Gelap. Hanya ada tumpukan sampah basah dan tikus yang berlarian kaget terkena sorot lampu mobil. Dimas melompat keluar, membiarkan pintu mobil terbuka. "Hei!" teriaknya pada kegelapan. "Kau di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding beton. Dimas berlari ke sudut tempat Arya duduk tadi. Bekasnya masih ada. Kardus yang rata dengan tanah. Tapi orangnya hilang. Kepanikan menyergap Dimas. Kepanikan yang tidak rasional. Kemana dia pergi? Dia buta. Dia sakit. Dia tidak mungkin berjalan jauh. Dimas kembali masuk ke mobil, memutarkan kemudi, menyisir jalanan sekitar gedung dengan kecepatan pelan. Matanya menyapu trotoar, selokan, dan emperan toko dengan teliti. 1 blok terlewati. Nihil. 2 blok terlewati. Nihil. "Ayolah, jangan main petak umpet," desis Dimas, tangannya mencengkeram setir hingga gemetar. Lalu, di tikungan ketiga, lampu mobilnya menangkap sesuatu. Sebuah gundukan coklat di pinggir jalan, nyaris tersamar dengan warna aspal dan lumpur. Jika Dimas memacu mobilnya sedikit lebih kencang, ia pasti sudah melewatinya, atau lebih buruk, melindasnya. Dimas menginjak rem mendadak. Jantungnya berhenti berdetak. Ia melompat keluar, berlari menghampiri gundukan itu. Itu dia. Arya tergeletak dalam posisi meringkuk yang tidak wajar. Wajahnya menelungkup di genangan air dangkal. Tongkat putihnya tergeletak patah beberapa meter darinya. "Hei, bangun!" Dimas membalikkan tubuh ringkih itu. "Ya Tuhan,
Tubuh ini ringan sekali, seperti mengangkat tumpukan ranting kering. Saat ia menyentuh kulit Arya, sensasi panas langsung menjalar ke telapak tangannya. Demamnya gila-gilaan. Wajah Arya pucat seperti mayat, bibirnya membiru, namun napasnya masih ada, pendek, cepat, dan tersengal-sengal. "Bertahanlah, bodoh. Kenapa kau kabur?" maki Dimas, suaranya bergetar. Ia menepuk pipi Arya pelan, mencoba memanggil kesadarannya. Tidak ada respon. Mata itu terpejam rapat. Dimas hendak mengangkat tubuh itu, namun gerakannya terhenti saat melihat sesuatu menyembul dari saku kemeja Arya yang rombeng. Secari kain putih yang kini kotor oleh lumpur. Sapu tangan sutra berinisial DA. Dada Dimas sesak seketika. Pemuda ini tidak membuangnya. Pemuda ini tidak menjualnya. Ia menyimpannya di dekat jantungnya, membawanya lari bersamanya. Sebuah kesadaran menghantam Dimas dengan telak. Anak ini bukan orang asing. Tidak mungkin orang asing membuat hatinya sehancur ini. Tidak mungkin orang asing memicu naluri pelindungnya sedahsyat ini. "Kau bukan siapa-siapa," bisik Dimas Parau, menyelipkan tangannya ke bawah lutut dan punggung Arya. "Tapi kenapa rasanya aku mengenalmu seumur hidupku?" Dengan satu hentakan napas, Dimas mengangkat Arya ke dalam gendongannya. Ia tidak peduli kemeja mahalnya ternoda lumpur dan darah. Ia mendekap tubuh itu erat, berusaha mentransfer panas tubuhnya sendiri untuk melawan dingin yang menggerogoti Arya. Arya menggeliat lemah dalam tidurnya, kepalanya terkulai di bahu Dimas. Mulutnya meracau lirih, sangat pelan, namun telinga Dimas menangkapnya dengan jelas di tengah kesunyian malam. "Kak, jangan tinggalkan Arya sakit." Langkah Dimas terhenti sejenak. Kakinya terasa dipaku ke aspal. Nama itu, panggilan itu, bukan Tuan, bukan Pak, tapi Kak. Mata Dimas berkaca-kaca. Ia menatap wajah kotor yang bersandar di bahunya. Rasa sakit di kepalanya, amnesia itu, mencoba membangun tembok penghalang, tapi retakannya sudah terlalu besar. "Aku di sini," bisik Dimas, meski ia tidak yakin apakah ia berhak mengucapkan itu. "Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tidak kali ini." Ia membawa Arya masuk ke kursi penumpang depan Porsche-nya. Membaringkan joknya hingga rata. Menyelimuti tubuh yang menggigil itu dengan trench coatnya sendiri. Dimas masuk ke kursi pengemudi. Ia menatap Arya sekali lagi, memastikan dada kurus itu masih naik turun. Lalu, ia mengambil ponselnya. Bukan menelepon ambulans. Rumah sakit terlalu birokratis. Rumah sakit akan bertanya nama, alamat, dan wali. Arya tidak punya identitas. Mereka hanya akan membiarkannya mati di lorong UGD kelas 3. Dimas menekan nomor dokter pribadinya. "Dokter Rizal? Ini Dimas. Saya butuh Anda di penthouse saya sekarang. Bawa peralatan infus dan obat demam tinggi. Jangan banyak tanya. Cukup datang. Ini darurat." Dimas mematikan telepon, melemparnya ke dashboard. Ia menginjak gas. Mobil sport itu melesat membelah malam, membawa serta satu penumpang ilegal yang paling berharga. Malam ini, Singa Cakrawala tidak membawa pulang mangsa. Ia membawa pulang saudaranya yang terluka. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi jijik. Hanya ada satu misi. Dia harus hidup. Karena jika anak ini mati, Dimas merasa sebagian nyawanya juga akan ikut mati bersamanya. Aroma di master bedroom itu berubah total. Wangi aromaterapi jasmin yang biasanya menenangkan kini kalah telak oleh bau tajam antiseptik dan alkohol medis. Arya terbaring di tengah ranjang king size yang spray sutranya seputih awan. Tubuhnya yang kecil dan kotor tampak begitu kontras, seolah sebuah noda tinta hitam yang tumpah di atas kanvas suci. Ia belum sadar. Napasnya masih terdengar berat. Sesekali terbatuk kering, memecah keheningan ruangan mewah yang kedap suara itu. Dr. Rizal, pria paruh baya dengan kacamata tebal, bekerja dengan cekatan namun penuh tanda tanya. Ia memasang selang infus di punggung tangan Arya yang kurus kering. Mencari pembuluh darah di sana sangat sulit, karena kulit itu nyaris menempel langsung pada tulang. Dimas berdiri kaku di ujung tempat tidur. Kedua tangannya terlipat di dada, mencengkeram lengan jasnya sendiri dengan gelisah.
Matanya tak lepas sedetik pun dari wajah Arya. Wajah itu, kini setelah dibersihkan dari lumpur dan darah, tampak begitu damai namun menyakitkan. Tulang pipi yang menonjol, kelopak mata yang cekung, dan bibir pucat yang pecah-pecah. "Bagaimana kondisinya?" tanya Dimas, suaranya serak. Dokter Rizal menghela napas panjang, menegakkan punggungnya. "Buruk, Pak Dimas. Dia malnutrisi parah, dehidrasi, dan demamnya mencapai 40 derajat Celcius. Ada infeksi di luka-luka memar di tubuhnya. Kalau Bapak telat membawanya 1 jam saja, mungkin jantungnya sudah menyerah." Dimas memejamkan mata sejenak, menelan rasa nyeri di tenggorokannya. Hampir mati. Adiknya, atau siapapun dia, hampir mati di pinggir jalan sementara dia tidur di kasur empuk ini. "Lakukan apa saja. Beri obat terbaik. Saya tidak peduli biayanya," perintah Dimas tegas. "Tentu, Pak. Tapi..." Dokter Rizal ragu sejenak, memegang ujung kemeja rombeng yang masih melekat di tubuh Arya. "Saya perlu membuka bajunya untuk memeriksa luka dalam di dada dan punggungnya. Bajunya sudah lengket dengan nanah dan darah kering. Saya harus mengguntingnya." Dimas mengangguk. "Lakukan." Dokter Rizal mengambil gunting medis. Suara kain lapuk yang digunting terdengar nyaring di telinga Dimas. Perlahan, kemeja coklat kusam itu terbelah, dikupas dari tubuh ringkih itu seperti kulit buah yang busuk. Dokter Rizal menyibakkan kain itu, membalikan tubuh Arya perlahan agar miring menghadap ke arah Dimas, untuk memeriksa punggungnya. Saat itulah waktu berhenti berputar bagi Dimas. Jantungnya seolah diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Napasnya tercekat di kerongkongan, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Di sana, di punggung kiri Arya, tepat di bawah tulang belikat, terdapat jaringan parut yang mengerikan. Kulit di sana tidak mulus. Kulit itu berkerut, tebal, dan berwarna merah muda pucat, bekas luka bakar hebat yang sudah lama sembuh namun meninggalkan jejak permanen. Bentuknya tidak beraturan, memanjang diagonal dari bahu kiri hingga ke pinggang kanan. Itu bukan sekadar luka. Itu adalah peta masa lalu. "Tidak mungkin." Desis Dimas mundur selangkah. Kakinya lemas seketika hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja rias. Kepala Dimas tiba-tiba dihantam rasa sakit yang luar biasa. Tembok amnesia yang selama ini kokoh, retak seketika. Cahaya memori yang menyilaukan menerobos masuk tanpa permisi. Flashback, 10 tahun lalu. Api, panas. Dimas kecil berteriak. "Arya, awas." Sebuah balok kayu berapi jatuh dari atap panti asuhan. Balok itu menghantam punggung adiknya yang sedang merangkak. Bunyi daging yang terbakar. Jeritan Arya yang memilukan. "Panas, Kak, panas." Dimas mencoba mengangkat balok itu. Tangan kecilnya ikut melepuh. Ia melihat punggung adiknya terpanggang, kulitnya meleleh. Itu salahnya. Dia gagal melindungi punggung itu. "Pak Dimas, Bapak baik-baik saja?" Suara Dokter Rizal terdengar jauh, seperti dari dasar sumur. Dimas tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membanjiri dahinya. Matanya terpaku pada luka bakar itu. Polanya sama persis. Lokasinya sama persis. Dengan tangan gemetar hebat, Dimas melangkah maju, mendekati tempat tidur seolah ditarik magnet. Ia mengabaikan tatapan bingung Dokter Rizal. Jari telunjuk Dimas terulur, menyentuh permukaan luka parut di punggung Arya. Kulit itu terasa kasar, mati rasa, namun bagi Dimas, sentuhan itu menyengat jiwanya. "Ini kau," bisik Dimas. Air mata pertamanya setelah 10 tahun menetes jatuh tanpa bisa dibendung. "Ini benar-benar kau, Arya." Tidak ada tes DNA yang dibutuhkan. Tidak ada surat keterangan lahir yang diperlukan. Luka ini adalah tanda tangan takdir. Hanya satu orang di dunia ini yang memiliki luka bakar di posisi itu akibat balok panti asuhan. Hanya satu orang yang ia tinggalkan dalam keadaan punggung terbakar demi mencari bantuan, namun tak pernah ia temukan kembali. Rasa bersalah yang selama ini terkubur meledak keluar seperti gunung berapi. Selama ini Dimas hidup nyaman, mengenakan jas mahal yang menutupi kulit mulusnya.
Sementara adiknya membawa tanda dosa, kegagalan Dimas di punggungnya seumur hidup. Setiap kali Arya membuka baju, ia diingatkan pada api itu. Dok! Suara Dimas bergetar hebat, berubah parau menahan isak tangis yang hendak pecah. Ya, Pak. Dokter Rizal mulai khawatir melihat bos besar yang biasanya dingin itu kini tampak hancur berantakan. Bersihkan luka ini dengan hati-hati, pinta Dimas, matanya merah basah menatap punggung itu. Jangan sakiti dia lagi. Dia sudah cukup menderita. Dokter Rizal, yang perlahan mulai memahami situasi meski tak tahu detailnya, mengangguk takzim. Saya mengerti, Pak. Saya akan merawatnya sebaik mungkin. Setelah selesai mengobati dan mengganti infus, Dokter Rizal membereskan peralatannya. Ia menatap Dimas yang kini duduk di kursi samping tempat tidur, menggenggam tangan Arya yang tak sadarkan diri dengan kedua tangannya, lalu menempelkan tangan kurus itu ke dahinya sendiri. Posisi itu adalah posisi penyerahan diri total. Posisi seorang pendosa yang memohon ampunan. Saya akan resepkan obat tambahan, Pak, ucap Dokter Rizal pelan, tahu bahwa kehadirannya kini tak lagi dibutuhkan. Dia akan tidur panjang. Biarkan dia istirahat. Jika demamnya naik lagi, kompres dengan air hangat. Dimas hanya mengangguk tanpa menoleh. Pintu kamar tertutup pelan. Kini hanya ada mereka berdua. Sang kakak yang penuh penyesalan, dan sang adik yang penuh luka. Dimas mengangkat wajahnya. Ia menatap wajah tidur Arya lekat-lekat. Ia menelusuri setiap inci wajah itu. Kini ia bisa melihat kemiripan itu. Alis mereka sama tebalnya. Bentuk hidung mereka, ya Tuhan. Bagaimana ia bisa buta selama ini? Maafkan kakak. Isak Dimas pecah di keheningan kamar mewah itu. Pertahanannya runtuh total. Bahunya terguncang hebat. Kakak janji akan melindungimu. Kakak janji kita akan pulang. Tapi kakak malah meninggalkanmu di neraka itu sendirian. Kakak malah hidup enak sambil melupakanmu. Dimas mencium punggung tangan Arya yang kasar dan penuh kapalan bekas senar biola. Tangan yang seharusnya memegang mainan, atau memegang pena di sekolah, justru dipaksa memegang nasib yang kejam. Bangunlah, Dik, bisik Dimas di telinga Arya. Bangun dan pukul kakak. Maki kakak. Lakukan apa saja. Asal jangan pergi lagi. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pagi yang malu-malu mulai menerobos tirai, menyinari dua bersaudara yang akhirnya bersatu di satu ruangan. Namun, ini bukan akhir bahagia. Ini baru awal dari penebusan dosa. Dan Dimas belum tahu bahwa di luar sana, badai lain sedang bersiap menghantam. Ponsel Dimas di meja rias bergetar tanpa suara. Ada satu pesan masuk dari Karina. Pesan yang membawa ancaman baru. Tapi Dimas tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada dada Arya yang naik turun. Selama dada itu masih bergerak, Dimas bersumpah akan melawan seluruh dunia, termasuk nasib, untuk menebus 10 tahun yang hilang. Jarum jam merangkak lambat menuju pukul 9 pagi. Di dalam penthouse yang sunyi, Dimas berdiri di ambang pintu kamar dengan berat hati. Ia sudah mengganti piyamanya dengan kemeja putih bersih yang lengan bajunya digulung, tanda ia siap berperang, tapi bukan di kantor, melainkan menyelesaikan urusan mendesak lewat telepon di ruang kerjanya yang kedap suara di lantai bawah. Ia menatap Arya yang masih tertidur pulas. Napas adiknya sudah lebih teratur, meski keringat masih membasahi dahi. Dimas meletakkan semangkuk bubur ayam hangat dan segelas air di nakas, lengkap dengan secari kertas bertuliskan, "Kakak kerja sebentar di bawah. Jangan takut. Kakak tidak pergi." Bodoh. Dimas menepuk dahinya sendiri. Arya buta. Tulisan itu tidak ada gunanya. Dimas membungkuk, membisikkan pesan itu tepat di telinga Arya yang tertutup rambut tipis. "Tunggu di sini. Jangan kemana-mana." Dengan langkah enggan, Dimas keluar, menutup pintu penthouse dengan sistem pengunci otomatis tercanggih. Ia yakin tempat ini aman. Ia yakin tidak ada yang bisa menembus benteng pribadinya. Namun, Dimas lupa satu hal. Ada satu orang lain yang memegang kartu akses darurat penthouse itu. Orang yang ia percaya mengurus hidupnya selama 5 tahun terakhir.
20 menit berlalu dalam keheningan. Arya menggeliat. Kesadarannya perlahan kembali, ditarik keluar dari mimpi buruk tentang api oleh rasa haus yang mencekik. Ia meraba-raba sekitarnya. Tangannya menyentuh spray sutra yang lembut dan dingin. Di mana ini? Batinnya panik. Tidak ada tekstur kardus yang kasar. Tidak ada bau anyir sungai. Tempat ini wangi. Terlalu wangi. Kak? Panggil Arya lirih. Suaranya serak, tenggorokannya sakit. Kak Dimas. Hening. Tidak ada jawaban. Kepanikan mulai merayap naik. Apakah kejadian semalam, tentang pelukan hangat dan pengakuan itu, hanya halusinasi demamnya? Apakah ia masih tergeletak di pinggir jalan dan sedang bermimpi mati suri? Bip. Bip. Klek. Suara kunci elektronik terbuka. Pintu utama penthouse bergeser berat. Langkah kaki terdengar. Suara hak sepatu stiletto menghantam lantai marmer dengan irama cepat dan tajam. Wajah Arya sedikit cerah. Kakak? Tanyanya, meski ragu karena langkah itu terdengar terlalu ringan untuk ukuran laki-laki. Pintu kamar tidur didorong kasar hingga membentur dinding. Aroma parfum yang menusuk hidung, bukan sandalwood hangat milik Dimas, melainkan aroma rose yang tajam dan kimiawi, langsung memenuhi ruangan. Karina berdiri di ambang pintu, matanya membelalak tak percaya. Mulutnya yang bergincu merah darah ternganga. Ia datang untuk mengambil berkas penting yang tertinggal. Tapi apa yang ia temukan? Bosnya tidak ada. Dan di atas ranjang suci milik CEO Menara Cakrawala, terbaring sampah itu. Si pengamen buta yang kemarin ia perintahkan untuk dibuang. Ya Tuhan! Desis Karina, rasa jijik dan marah bercampur aduk di wajah cantiknya. Bagaimana bisa tikus got ini masuk ke sini? Arya tersentak mundur hingga punggungnya menabrak kepala ranjang. Si siapa? Karina melangkah masuk bak predator yang menemukan mangsa tak berdaya. Otaknya bekerja cepat. Dimas tidak ada di sini. Arya ada di sini. Kesimpulannya hanya satu di kepala Karina yang sinis. Anak ini menyusup. Atau lebih buruk, dia memanfaatkan kelelahan mental Dimas untuk menipu. Karina menunjuk wajah Arya dengan telunjuk gemetar. Kau benar-benar parasit yang gigih. Ya? Sudah kubuang ke tempat sampah. Sekarang kau merayap naik ke kasur rajaku. Arya mengenali suara itu. Suara wanita yang memerintahkan satpam memukulnya. Tolong, jangan. Arya mengangkat tangan melindungi wajahnya. Trauma fisiknya bereaksi instan. Kak Dimas yang bawa saya ke sini. Kak Dimas bilang saya boleh. Diam, bentak Karina. Wanita itu menyambar ponselnya, menekan panggilan cepat ke pos keamanan bawah. Danu, bawa timmu naik ke penthouse sekarang. Kode merah. Ada penyusup berbahaya di kamar Bapak. Bawa alat kejut listrik kalau perlu. Cepat. Jangan. Arya mencoba turun dari kasur, tapi kakinya lemas. Ia jatuh tersungkur ke lantai karpet tebal. Saya bukan penyusup. Kak Dimas kakak saya. Dia kakak kandung saya. Karina tertawa. Tawa yang dingin dan merendahkan. Ia berjongkok, menatap Arya yang merangkak di lantai. Kakak kandung. Karina mendengus. Dengar. Gembel. Pak Dimas itu pewaris tunggal Airlangga Group. Dia tidak punya saudara. Apalagi saudara cacat, bau, dan menjijikan sepertimu. Dia mungkin kasihan padamu semalam karena dia sedang stres. Tapi pagi ini, dia pasti sudah sadar dan pergi karena muak melihatmu. Kata-kata itu menghujam jantung Arya lebih sakit daripada pukulan fisik. Dia pergi karena muak? Logika Arya yang rapuh, karena demam langsung goyah. Benar juga. Dimas tidak ada di sini. Dimas meninggalkannya sendirian. Jika Dimas benar-benar peduli, kenapa dia membiarkan wanita penyihir ini masuk? Tidak. Kakak janji. Arya terisak. Air mata membasahi pipinya yang baru saja bersih. Pintu depan terbuka lagi. Suara langkah kaki berat berderap masuk. Danu dan dua anak buahnya datang dengan napas memburu. Itu dia. Tunjuk Karina pada Arya yang meringkuk di lantai.
Seret dia keluar sebelum Pak Dimas kembali dari rapat. Bersihkan kamar ini. Ganti spraynya. Bakar baju kotornya. Jangan sisakan jejak sedikit pun bahwa dia pernah ada di sini. Siap, Bu. Danu, yang masih dendam karena dimarahi tempo hari, menyeringai lebar. Ia mencengkeram lengan Arya kasar, menariknya berdiri paksa. Ampun. Rintih Arya saat jarum infusnya tertarik paksa hingga lepas, menyemprotkan darah segar ke lantai karpet yang mahal. Jalan, buta, bentak Danu. Mereka menyeret Arya keluar kamar, melewati ruang tamu mewah yang luas, menuju pintu keluar. Arya meronta, kakinya menendang-nendang udara. Kak Dimas, teriak Arya sekuat tenaga, berharap suaranya menembus dinding, menembus lantai, menembus hati kakaknya. Tolong Arya, jangan biarkan mereka bawa Arya. Tapi tidak ada jawaban. Hanya gema teriakannya sendiri yang memantul di dinding kaca. Percuma kau teriak, bisik Danu sadis. Bapak sedang sibuk. Dia tidak butuh sampah sepertimu. Pintu lift barang terbuka. Tubuh Arya dilempar masuk ke dalam kotak besi itu. Karina berdiri di luar, menatapnya dengan tatapan kemenangan, sambil memegang sapu tangan sutra berinisial Da yang ia pungut dari lantai kamar. Ini milik Pak Dimas, ucap Karina dingin. Jangan mimpi kau boleh memilikinya. Pintu lift tertutup perlahan. Cahaya terakhir yang dilihat Arya adalah senyum sinis Karina, sebelum kegelapan total menelannya kembali. Lift itu bergerak turun, membawa Arya menjauh dari surga sesaat yang sempat ia cicipi, kembali menuju neraka jalanan yang ia kenal. Hatinya hancur berkeping-keping. Kakak bohong. Batin Arya dalam keputusasaan yang kelam. Kakak meninggalkanku lagi. Kakak membiarkan mereka membuangku. 10 menit kemudian, pintu penthouse terbuka lagi. Kali ini dengan cepat. Dimas melangkah masuk dengan wajah cemas, membawa kantong obat baru dan termometer digital. Rapat teleponnya berjalan lebih lama dari dugaan, dan perasaannya tidak enak. Arya, maaf kakak lama. Panggil Dimas sambil berjalan menuju kamar tidur. Langkah kakinya terhenti di ambang pintu. Kamarnya kosong. Ranjang itu kosong. Spraynya berantakan, setengah terlepas dari kasur. Dan di lantai karpet bulu domba yang putih bersih, ada noda merah cerah. Darah. Mata Dimas membelalak. Kantong obat di tangannya jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Aroma rose yang asing tercium samar di udara, bercampur dengan bau ketakutan yang tertinggal. Arya! Teriakan Dimas mengguncang seluruh penthouse. Ia berlari ke kamar mandi. Kosong. Ia berlari ke balkon. Kosong. Ia kembali ke kamar tidur, menyentuh noda darah di karpet itu. Darah itu masih basah, masih hangat. Tubuh Dimas gemetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meledak dahsyat. Ia tahu siapa yang memakai parfum rose ini. Ia tahu siapa satu-satunya orang yang punya akses ke sini. Dimas mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak menelepon Karina. Ia menelepon pusat komando keamanan gedung utama. Suaranya rendah, bergetar, dan mengerikan. Seperti suara singa yang anaknya baru saja dicuri. Kunci seluruh gedung. Tutup semua pintu keluar. Matikan lift. Jika ada satu orang saja yang membiarkan adik saya keluar dari gedung ini. Dimas menarik napas panjang. Matanya menyala merah. Kalian semua akan saya kubur hidup-hidup. Hari ini, CEO yang tenang itu mati. Yang tersisa hanyalah seorang kakak yang siap membakar dunia demi menemukan adiknya. Gedung Menara Cakrawala yang biasanya anggun dan tenang, kini berubah menjadi kandang singa yang sedang mengamuk. Sirine darurat meraung-raung di setiap lantai, lampu indikator merah berkedip-kedip menyilaukan mata, menciptakan atmosfer mencekam seolah gedung ini sedang diserang teroris. Pintu-pintu akses otomatis terkunci rapat. Lift mati total. Tidak ada yang bisa masuk, dan yang lebih penting, tidak ada yang bisa keluar. Di lobi utama yang luas, kepanikan melanda. Karina dan Danu terjebak. Mereka berdiri kaku di depan pintu kaca tebal yang menolak terbuka. Di lantai marmer yang dingin,
Arya tergeletak lemas seperti boneka rusak yang dibuang pemiliknya. Darah dari bekas jarum infusnya menetes, menciptakan pola abstrak mengerikan di lantai putih bersih itu. Napasnya putus-putus. Kesadarannya timbul tenggelam. Namun telinganya menangkap suara sirine itu sebagai jeritan monster yang siap memakannya. Apa yang terjadi? Pekik Karina histeris, menekan tombol pintu berulang kali dengan kukunya yang panjang. Kenapa pintunya terkunci? Danu, lakukan sesuatu. Dobrak. Tidak bisa, Bu. Ini kaca anti peluru. Sistemnya dikunci dari pusat. Jawab Danu panik. Keringat sebesar biji jagung mengucur di wajah sangarnya. Tiba-tiba, suara sirine berhenti mendadak. Hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Ing. Satu-satunya lift yang masih menyala, lift pribadi CEO, terbuka perlahan di ujung lobi. Suara langkah kaki terdengar. Bukan langkah cepat, tapi langkah berat, lambat, dan penuh penekanan. Setiap ketukan sepatu itu seolah menghitung mundur sisa nyawa orang-orang yang ada di sana. Dimas Airlangga melangkah keluar. Penampilannya berantakan. Kemeja putihnya ternoda darah Arya yang tadi ia sentuh di kamar. Rambutnya acak-acakan. Namun wajah itu begitu dingin, datar, dan kosong, seperti wajah malaikat pencabut nyawa yang sudah kehilangan belas kasih. Matanya tidak berkedip, terpusat tajam pada satu titik, tubuh adiknya yang tergeletak di lantai. Tepak Dimas. Karina tergagap, mundur selangkah. Aura membunuh yang memancar dari tubuh bosnya membuat lututnya gemetar. Bapak sudah selesai rapat? Saya hanya sedang membersihkan. Dimas tidak menjawab. Ia terus berjalan. Danu, yang merasa terancam, secara refleks melepaskan cengkeramannya pada kerah baju Arya dan mencoba berdiri tegak, memasang posisi siaga. Pak, saya cuma menjalankan perintah Bu Karina untuk mengamankan penyusup. Bug. Tanpa aba-aba, kepalan tangan Dimas mendarat telak di rahang Danu. Suara retakan tulang terdengar mengerikan di lobi yang sunyi itu. Tubuh gempal Danu terpelanting, menghantam pot bunga keramik besar hingga pecah berkeping-keping. Danu mengerang, darah segar menyembur dari mulutnya. Ia mencoba bangun, tapi satu tendangan keras dari sepatu pantofel Dimas menghantam rusuknya, memaksanya kembali mencium lantai. Kau menyebutnya penyusup? Suara Dimas akhirnya keluar. Rendah, parau, bergetar oleh amarah yang tertahan di kerongkongan. Dimas berbalik, menatap Karina yang kini menempel di pintu kaca dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Dan kau? Dimas menunjuk Karina. Telunjuknya gemetar. Kau menyebutnya sampah. Dia memang gembel, Pak. Karina mencoba membela diri dengan sisa keberaniannya yang bodoh. Dia kotor. Dia bau. Dia menyusup ke kamar Bapak. Saya hanya melindungi reputasi Bapak. Bapak tidak pantas berdekatan dengan orang cacat menjijikan seperti dia. Dimas tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Kau benar, Karina. Aku memang tidak pantas. Dimas berjalan mendekati Karina, memojokkannya. Aku tidak pantas menjadi kakaknya karena aku membiarkan orang sepertimu menghinanya. Bisik Dimas tepat di wajah manajernya itu. Lalu, dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru lobi, Dimas berteriak. Dia bukan gembel. Dia adalah Arya Airlangga, adik kandungku. Pemilik sah dari setengah gedung tempat kau berdiri ini. Dunia Karina runtuh seketika. Matanya membelalak lebar, nyaris keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka tanpa suara. Adik kandung? Gelandangan buta yang ia suruh pukul, ia hina, dan ia seret seperti binatang ini. Adalah Tuan Muda Airlangga yang hilang? Tidak mungkin. Desis Karina. Bapak anak tunggal. Kupikir kau pintar, potong Dimas dingin. Mulai detik ini, kau dipecat. Dan jangan harap kau bisa bekerja di perusahaan manapun di kota ini. Aku akan pastikan namamu masuk daftar hitam di seluruh industri. Sekarang, pergi dari hadapanku sebelum aku lupa bahwa aku tidak memukul wanita. Dimas menekan tombol di ponselnya. Pintu kaca terbuka.
Bawa anjing penjagamu itu dan keluar, bentak Dimas, menunjuk tubuh Danu yang merintih kesakitan. Karina, dengan air mata ketakutan dan kehancuran karir di depan mata, memapah Danu keluar dengan tertatih-tatih. Mereka diusir seperti hama, persis seperti cara mereka memperlakukan Arya sebelumnya. Setelah pintu tertutup kembali, atmosfer di lobi berubah total. Amarah yang meledak-ledak itu lenyap, digantikan oleh kerapuhan yang menyayat hati. Dimas berbalik badan, menatap tubuh kurus yang masih tergeletak di lantai. Perlahan, Dimas menjatuhkan lututnya ke lantai marmer. Ia tidak peduli celananya kotor. Ia merangkak mendekati Arya. "Arya!" panggil Dimas. Suaranya pecah menjadi isakan. Arya tersentak kaget. Tubuhnya meringkuk, melindungi kepala dengan tangan. Trauma itu masih bekerja. "Ampun, jangan pukul, saya pergi, saya pergi." Hati Dimas rasanya dicabik-cabik melihat reaksi adiknya. Adiknya takut padanya. Adiknya berpikir dia adalah bagian dari orang-orang jahat itu. Tidak, Dek. Ini kakak. Ini Kak Dimas." Dimas memberanikan diri menyentuh bahu Arya. Arya menepisnya kasar, beringsut mundur dengan panik. "Bohong!" teriak Arya parau. Air mata mengalir dari mata butanya. "Kak Dimas pergi. Kak Dimas biarkan wanita itu masuk. Kak Dimas malu punya adik buta. Kakak buang Arya lagi." "Tidak. Demi Tuhan, tidak." Dimas menarik paksa tubuh Arya ke dalam pelukannya. Ia mendekap kepala adiknya ke dadanya yang bidang, mengunci gerakan meronta Arya dengan pelukan yang erat dan posesif. "Kakak tidak membuangmu. Kakak hanya kerja sebentar. Maafkan kakak. Kakak bodoh. Kakak lalai." Dimas menangis sejadi-jadinya, membasahi rambut kotor Arya dengan air matanya. "Pukul kakak, Arya. Tapi jangan bilang kakak malu punyamu. Kau nyawa kakak. Kau satu-satunya yang kakak punya." Arya masih meronta sejenak, namun kemudian ia terdiam. Telinganya menempel di dada Dimas. Ia mendengar detak jantung itu. Duk, duk, duk. Irama yang cepat, kacau, namun sangat kuat. Irama ketakutan kehilangan yang tulus. Dan aroma itu, aroma sandalwood dan mint bercampur keringat dan air mata. Ini aroma kakaknya. Aroma yang sama dengan sapu tangan yang sempat dirampas Karina. "Kakak?" bisik Arya ragu. Tangannya yang gemetar perlahan naik, meraba punggung Dimas. "Iya, ini kakak," jawab Dimas di sela tangisnya, mempererat pelukannya seolah ingin menyatukan kembali jiwa mereka yang terpisah. "Kita pulang, ya? Kita naik ke atas. Tidak ada yang boleh menyakitimu lagi. Kakak janji, mulai hari ini, siapa yang menyentuh ujung rambutmu, dia harus melangkahi mayat kakak dulu." Pertahanan Arya runtuh. Rasa sakit di tubuhnya seolah lenyap, digantikan oleh rasa lega yang membanjir. Ia membenamkan wajahnya ke kemeja Dimas, dan meraung menangis. Menumpahkan 10 tahun kesepian, 10 tahun ketakutan, dan 10 tahun kerinduan. "Jangan tinggalin Arya lagi, Kak. Gelap." Arya takut gelap. Tidak akan pernah lagi. Di tengah lobi yang sunyi, di bawah sorot lampu kristal yang mewah, dua saudara itu saling berpelukan di lantai. Tidak ada CEO, tidak ada pengamen. Hanya dua anak manusia korban kebakaran masa lalu yang akhirnya menemukan rumah di pelukan satu sama lain. Kebenaran telah terungkap. Badai telah berlalu. Dimas mengangkat tubuh adiknya, yang terasa semakin ringan di tangannya, dan membawanya kembali menuju lift. Kali ini, ia tidak akan melepaskannya barang sedetik pun. 6 bulan telah berlalu sejak badai itu reda. Jakarta masih sama. Macet, bising, dan penuh polusi. Namun, bagi dua penghuni lantai teratas Menara Cakrawala, dunia telah berubah warna sepenuhnya. Sore itu, matahari terbenam dengan anggun, melukis langit di balik dinding kaca penthouse dengan semburat ungu dan jingga keemasan. Ruangan yang dulunya dingin, steril, dan berbau kesepian itu kini telah bermetamorfosis. Ada kehidupan di sana. Ada tanaman hias di sudut ruangan yang dirawat dengan telaten. Ada aroma kue kering yang baru matang dari oven. Dan yang paling penting, ada suara tawa.
Dimas Airlangga melangkah keluar dari lift pribadinya tepat pukul 5 sore. Dulu, baginya pulang cepat adalah sebuah dosa. Dulu, ia akan menenggelamkan diri dalam tumpukan berkas hingga tengah malam hanya untuk menghindari keheningan kamarnya sendiri. Tapi sekarang, ia adalah orang pertama yang meninggalkan kantor. "Selamat sore, Kak." Sapaan itu menyambutnya begitu pintu lift terbuka. Di tengah ruang tamu yang luas, duduklah seorang pemuda di atas bangku piano, sedang membersihkan senar biolanya. Itu Arya. Tapi bukan Arya si pengamen lusuh yang berbau selokan. Pemuda ini mengenakan sweater rajut berwarna krem yang hangat dan celana bahan yang nyaman. Tubuhnya tidak lagi kurus kering seperti kerangka berjalan. Pipinya kini berisi. Rona merah alami menghiasi wajahnya yang bersih. Rambutnya yang dulu kusam dan menggumpal, kini dipotong rapi bergaya soft undercut, menonjolkan fitur wajahnya yang tampan, duplikat sempurna dari wajah kakaknya. Mata Arya memang masih tertutup, gelap selamanya. Namun, tidak ada lagi ketakutan di sana. Hanya ada kedamaian. "Kau tahu ini aku hanya dari bunyi langkah kaki, ya?" goda Dimas sambil meletakkan tas kerjanya, lalu berjalan menghampiri adiknya. Arya tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi yang rapi. Langkah kakak itu khas, berat di tumit kanan, seperti gajah yang mencoba berjalan jinjit. Dimas tertawa lepas. Ia mengacak-acak rambut Arya dengan gemas, sebuah gestur kasih sayang yang kini menjadi rutin. "Bagaimana harimu? Guru musikmu bilang apa?" tanya Dimas sambil melonggarkan dasinya, duduk di sofa dekat Arya. "Pak Herman bilang teknik vibratoku makin bagus. Dia bilang, minggu depan aku sudah siap untuk resital kecil di sekolah musik," jawab Arya antusias, tangannya meraba permukaan biola barunya. Biola itu bukan lagi kayu retak yang disambung lem. Itu adalah sebuah Guarneri buatan tahun 1900-an, hadiah ulang tahun dari Dimas bulan lalu. Suaranya jernih, dalam, dan mewah. Namun, di lemari kaca di sudut ruangan, biola tua yang retak dan penuh kenangan itu tetap dipajang dengan sorotan lampu khusus. Benda itu adalah monumen sejarah mereka. "Kakak pasti datang," janji Dimas. "Kakak akan duduk paling depan dan bertepuk tangan paling keras sampai kau malu." Arya terkekeh pelan. "Jangan bikin malu, Kak." Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Dimas menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa syukur yang meluap-luap dan sisa-sisa penyesalan yang perlahan memudar. Insomnia akut yang menderanya selama bertahun-tahun telah lenyap tanpa bekas. Ia tidak lagi butuh obat tidur. Cukup dengan mendengar napas teratur adiknya di kamar sebelah, Dimas bisa tidur nyenyak seperti bayi. "Kak," panggil Arya pelan. Wajahnya menghadap ke arah jendela, seolah ia bisa merasakan hangatnya sinar matahari senja di kulitnya. "Terima kasih." "Untuk apa?" "Biola itu." Arya menggeleng. "Bukan. Terima kasih karena sudah melihatku waktu itu di teras lobi yang basah. Terima kasih karena tidak memalingkan wajah seperti orang lain. Terima kasih sudah menjemputku pulang." Dada Dimas terasa hangat. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela, berdiri di samping adiknya. Ia melihat ke bawah, ke trotoar kecil di depan gedung yang kini tampak seperti titik semut. 6 bulan lalu, di titik itulah ia hampir kehilangan segalanya karena keangkuhan. Ia hampir membiarkan darah dagingnya sendiri mati kelaparan hanya karena kemasan luarnya yang buruk. "Bukan kau yang harus berterima kasih, Arya," bisik Dimas sambil merangkul bahu adiknya. "Kakak yang diselamatkan. Kalau kau tidak memainkan lagu itu, mungkin sampai hari ini kakak masih menjadi mayat hidup di istana kaca ini." Arya tersenyum, lalu mengangkat biolanya ke bahu. "Mau dengar satu lagu sebelum makan malam?" "Lagu pulang?" tebak Dimas. "Bukan. Itu lagu sedih." "Kita tidak butuh lagu sedih lagi," jawab Arya. "Ini lagu baru. Aku yang buat. Judulnya Fajar di Cakrawala." Arya mulai menggesek baunya. Melodi yang keluar bukanlah rintihan pilu seperti dulu. Ini adalah nada yang naik. Nada yang optimis. Nada yang terdengar seperti matahari terbit setelah malam badai yang panjang.
Setiap gesekan senar itu menceritakan kisah perjalanan mereka. Nada rendah untuk masa-masa di kolong jembatan, nada staccato untuk ketakutan saat dikejar satpam, dan nada tinggi yang melengking indah untuk momen pelukan di lobi. Dimas memejamkan mata, membiarkan musik itu membasuh jiwanya. Di luar sana, lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala satu persatu, menciptakan lautan bintang buatan. Orang-orang di bawah sana masih berlarian mengejar uang, mengejar ambisi, mengejar status. Mereka mungkin melihat gedung Menara Cakrawala sebagai simbol kekayaan yang dingin. Mereka tidak tahu bahwa di puncaknya ada dua hati yang sedang merayakan kekayaan yang sesungguhnya, keluarga. Musik Arya mencapai puncaknya, lalu melambat, dan berhenti dengan satu nada panjang yang manis dan menggantung di udara. Dimas membuka matanya. Ia melihat Arya. Adiknya tidak bisa melihat dunia, tapi Arya telah membuat dunia Dimas berwarna kembali. Indah sekali, puji Dimas tulus. Arya menurunkan biolanya. Wajahnya berseri-seri. Ayo makan, Kak. Aku lapar. Mereka berjalan beriringan menuju ruang makan. Langkah mereka ringan. Tidak ada lagi beban masa lalu. Antagonis telah sirna. Luka bakar di punggung telah menjadi tanda cinta. Dan biola retak telah berganti menjadi mahakarya. Kisah mereka mengajarkan satu hal sederhana pada semesta. Seringkali, kita terlalu sibuk menilai buku dari sampulnya yang kusam. Kita jijik pada debu. Kita takut pada noda. Kita lupa bahwa permata terindah seringkali tersembunyi di dalam lumpur pekat. Dimas Airlangga hampir membuang permatanya ke tempat sampah hanya karena baunya tidak wangi. Namun takdir, lewat sepotong lagu tua, memaksanya untuk melihat lebih dekat. Melihat dengan hati, bukan dengan mata. Karena pada akhirnya, kemewahan bukan tentang jas mahal atau gedung pencakar langit. Kemewahan adalah memiliki tempat untuk pulang, dan seseorang untuk dipeluk saat dunia sedang tidak ramah. Dan di teras kaca itu, di bawah langit Jakarta yang luas, lagu lama itu tidak lagi dinyanyikan untuk memanggil yang hilang. Lagu itu kini dinyanyikan untuk merayakan yang telah kembali. Tamat.